Bab 1661, kembali ke sekte. Senturi Yanto mendengar hal ini dan merasa agak terkejut. Kamu bilang panah pengejar jiwa itu sekuat itu? Lutfi Kandar menjawab, tentu saja. Dia tidak hanya kuat, tapi juga sangat tenang dan jarang membuat kesalahan. Setiap tindakannya terlihat sembrono, tapi sebenarnya telah direncanakan dengan matang. Dia selalu berhasil lolos dengan mudah. Teknik dan metode yang dia kuasai sangat meningkatkan kemampuannya. Jadi pembunuh kali ini pasti berasal dari aliran yang sama dengan orang dulu itu. Senturi Yanto berkata, tenang. Itu karena kalian belum pernah melihat Tuan Muda Aksa dalam keadaan kekuatan iblis. Jika dia terus menerobos, Tuan Muda Aksa pasti akan membuat dunia 9 langit bawah tahu betapa kuatnya dia. Lutfi Kandar memandang punggung Aksa Wijaya dan berkata dengan nada kagum, bahkan sekarang, dia sudah membuat banyak ahli terkesima. Sebelumnya, aku tidak pernah melihatnya bertarung secara langsung, tapi kali ini aku melihatnya saat menghadapi tribulasi petir. Mengandalkan kekuatannya sendiri melawan puluhan sambaran petir, lalu mematahkan tribulasi dengan cara luar biasa tidak ada yang pernah melakukannya. Aku yakin Aksa Wijaya masih akan memberi kita banyak kejutan. Tapi ada satu syarat penting, dia harus tetap hidup. Jika dalam waktu dekat tidak ada solusi yang baik, aku menyarankan Tuan Muda Aksa kembali ke 9 benua. Dunia 9 langit bawah mungkin bukan tempat pelatihan terbaik untuknya. Senturi Yanto mengangguk, jelas setuju dengan saran Lutfi Kandar. Saat itu, Aksa Wijaya terbangun dari pemulihannya. Dia telah mendengar percakapan mereka sebelumnya. Kalau bukan karena membantu para pemuda ini menerobos batas mereka, sebenarnya ada beberapa tempat yang layak untuk berlatih di sini. Tapi membantu mereka juga memberiku banyak sumber daya. Meski begitu, sekarang bukan waktunya untuk pergi. Sebelum mencapai tujuanku, aku tidak berencana meninggalkan tempat ini. Mendengar kata-kata Aksa Wijaya, Lutfi Kandar dan Senturi Yanto terkejut. Lutfi Kandar langsung bertanya, tujuan? Apakah kamu datang ke sini dengan tujuan tertentu? Jika kamu memberitahu kami sebelumnya, kami bisa membantu menyelesaikannya bersama-sama. Itu pasti akan lebih mudah. Tapi sekarang situasinya berbahaya. Kamu tidak bisa terlalu jauh dariku. Pembunuh itu bisa muncul kapan saja, dan dia sangat sulit dilawan. Aksa Wijaya menggelengkan kepala, aku tidak memiliki tujuan saat pertama kali datang. Tapi ada sesuatu yang menarik minatku di sini, dan kalian tidak bisa membantuku. Senturi Yanto mengernyit, tidak bisa membantu. Jangan bercanda, meski kami bukan dari keluarga besar, kami tidak punya banyak batasan. Bahkan keluarga besar pun tidak berani memprovokasi kami. Katakan saja apa tujuanmu, kami pasti bisa membantumu. Aksa Wijaya tersenyum, gunung kawah langit, tungku dewa 3 kaki. Mendengar ini, wajah mereka berubah drastis. Lutfi Kandar segera berkata, jangan sebutkan itu lagi. Kamu benar-benar berani, iya. Itu adalah benda suci, bukan sesuatu yang bisa diincar oleh orang luar. Bahkan jika Tuan Grace Patubun sendiri datang, dia tidak akan berani menyentuhnya. Lebih baik lupakan itu. Senturi Yanto menambahkan, Tuan Muda Aksa, benda itu dijaga ketat oleh beberapa tetua kuat. Jika mereka marah, bahkan keluarga besar bisa musnah dalam semalam. Lebih baik jangan mendekatinya. Aksa Wijaya tersenyum ringan, jangan khawatir. Aku hanya ingin merasakan energinya. Aku yakin benda itu akan memberiku manfaat besar. Meski Aksa Wijaya tampak percaya diri, mereka tetap khawatir. Namun, mereka tahu Aksa Wijaya tidak akan mengubah keputusannya dengan mudah. Awalnya tempat ini sangat tenang, karena sekte pelepasan hara tidak suka diganggu orang luar. Oleh sebab itu, biasanya jarang ada kultivator yang datang ke daerah ini. Namun, sekarang situasinya berbeda. Aksa Wijaya dan yang lainnya bisa dengan jelas merasakan banyak aura kuat di sekitar sekte pelepasan hara. Mereka tahu apa penyebabnya. Benar saja, begitu Aksa Wijaya dan kedua rekannya kembali, beberapa ahli mengenali identitas Aksa Wijaya. Mereka segera terbang menghampiri dan menyapa dengan antusias. Beberapa di antara mereka pernah ditemui Aksa Wijaya sebelumnya. Melihat sambutan mereka yang hangat, Aksa Wijaya tidak punya alasan untuk bersikap dingin, sehingga ia membalas sapaan mereka satu persatu. Lutfi Kandar merasakan jumlah ahli di sekitar dan berkata sambil menghela napas, kelihatannya lebih dari 90% sekte yang memiliki jenius jalan ekstrim sudah tiba. Tidak tahu apakah sisanya memang tidak berencana datang. Aksa Wijaya menjawab, tidak masalah.
Berapapun jumlahnya, aku harus memeriksa mereka satu persatu. Aku punya cukup waktu untuk mereka semua. Selain itu, senior, tolong bantu aku membuka sebuah lahan kosong di sekitar sini. Ukurannya bisa dibuat lebih besar. Kejadian Nindya Sakri yang mengalami tribulasi sebelumnya benar-benar di luar dugaan, jadi lebih baik kita bersiap lebih awal. Senturi Yanto berkata, serahkan saja hal itu padaku. Aku bisa menyelesaikannya dalam 1 siang. Lagi pula, tempat ini cukup terpencil, ada banyak ruang di sekitarnya. Saat tiba di gerbang utama Sekte Pelepasan Hara, Aksa Wijaya berbicara ke arah para ahli yang berkumpul. Para senior, nanti aku mungkin membutuhkan beberapa bahan khusus untuk meracik pil. Aku akan meminta murid-murid dari sekte kalian untuk memberitahu bahan-bahan tersebut. Tolong segera siapkan saat dibutuhkan. Ketika mereka menghadapi tribulasi, aku akan melindungi mereka. Kalian tidak perlu khawatir atau meragukan tindakanku. Kalau ada yang melanggar aturan, tanggung sendiri akibatnya. Siapapun yang datang ke tempatku harus mengikuti aturanku. Aku tidak punya waktu untuk memanjakan mereka. Mohon kalian juga mengingatkan para jenius itu tentang hal ini. Selain itu, saat tribulasi berlangsung, tolong para senior menjauh sejauh mungkin. Beberapa hari lalu, saat aku membantu murid Sekte Bulan Merah melewati tribulasi langit mengalami mutasi dengan jangkauan yang sangat luas. Untuk tribulasi murid-murid itu, aku masih bisa mengatasinya. Namun, untuk tribulasi level alam keabadian dewa, aku hanya bisa lari sejauh mungkin. Jangan sampai ada yang rugi sendiri. Aksa Wijaya menjelaskan semua aturan dan hal-hal yang perlu diperhatikan sekaligus. Meskipun terkesan sedikit mengabaikan para ahli itu, mereka tidak punya alasan untuk membantah karena apa yang Aksa Wijaya katakan memang masuk akal. Lagi pula, dia memperlakukan semua orang secara adil tanpa memandang asal mereka. Seorang ahli bertanya, bolehkah kami masuk ke Sekte Pelepasan Hara? Saya ingin bertemu dengan para jenius di dalamnya. Aksa Wijaya mengangguk, tentu saja boleh. Saya memberikan kalian waktu 1 pagi. Setelah itu, Sekte Pelepasan Hara akan ditutup, dan hanya kultivator yang membutuhkan bimbingan yang akan diizinkan masuk. Sisanya harap menunggu di luar dengan tenang. Senturi Yanto tidak banyak bicara dan langsung membuka gerbang utama Sekte Pelepasan Hara, membiarkan para ahli masuk ke dalam. Aksa Wijaya pun mengikuti mereka. Saat masuk, Aksa Wijaya segera menyadari perubahan di dalam sekte. Banyak bangunan baru bermunculan, dan tempat itu kehilangan suasana tenang seperti saat pertama kali ia datang. Ia melihat banyak anak muda di sana, ada yang berdiskusi dalam kelompok kecil, ada yang berlatih sendirian, dan ada juga yang menatap ke arahnya, seolah mencari sesuatu. Di antara mereka, ada anak muda dengan energi penuh semangat dan aura yang sangat aktif. Aksa Wijaya yakin, mereka benar-benar masih muda dan lahir di era ini. Namun, ada juga pemuda yang lebih tenang dan memiliki sorot mata matang, seolah-olah telah mengalami banyak hal. Sebagian besar dari mereka adalah jenius yang disegel selama bertahun-tahun, seperti Nindya Sakri. Ketika Aksa Wijaya sedang mengamati, 2 sosok berlari mendekat dengan wajah penuh senyum. Guru, akhirnya Anda kembali. Kami dengar Anda diserang di Sekte Bulan Merah. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang begitu berani? Melihat kedua orang itu, Aksa Wijaya merasa ingin tertawa. Kalian berdua kenapa ada di sini? Bukankah para senior di puncak gunung seharusnya menarik kalian untuk berlatih keras? Kok malah memberi kalian libur panjang? Kedua orang itu berasal dari Gunung Kawah Langit, yaitu Irwan Nasri dan Asril Hudina. Irwan Nasri tertawa, kami tidak terburu-buru untuk berlatih. Setelah berhasil melewati batasan, kami sedang mempertimbangkan jalan apa yang akan diambil. Kami sudah begitu lama di Gunung Kawah Langit. Jika harus menghadapi kebuntuan, ya tetap akan mengalaminya. Lebih baik kami mengikuti guru. Siapa tahu kami bisa menemukan jalan yang lebih cocok. Lagi pula, kami sudah berbicara dengan para leluhur, dan mereka tidak keberatan. Aksa Wijaya berkata, aku bahkan sedang berpikir untuk pergi ke Gunung Kawah Langit lagi suatu saat nanti. Tidak disangka kalian malah lebih dulu keluar. Sepertinya aku harus mencari orang lain untuk dipersalahkan. Keduanya terdiam, tampaknya tidak memahami maksud Aksa Wijaya. Dipersalahkan untuk apa? Bab 1662, Bakat yang Mengejutkan. Aksa Wijaya tersenyum tanpa berkata apa-apa, tentu saja dia tidak akan memberi tahu mereka. Irwan Nasri berkata, Guru,
Kami sangat khawatir dengan Anda beberapa hari ini. Apakah Anda tahu siapa yang mencoba melawan Anda? Kami bisa meminta bantuan Gunung Kawah Langit untuk menyelidiki identitas mereka. Mereka sangat kompeten. Aksa Wijaya segera menggelengkan kepala. Tidak perlu merepotkan mereka. Aku tidak ingin berutang budi pada Gunung Kawah Langit. Aku sudah senang kalian memikirkan aku. Bagaimana perasaan kalian akhir-akhir ini? Melihat para kultivator ini, apakah kalian merasa tertekan? Asril Hudina tertawa, aku sudah menembus batas, jadi untuk apa membandingkan diri dengan mereka? Bahkan jika mereka menembus batas, aku tidak peduli. Aku cukup percaya diri dengan bakatku sendiri. Irwan Nasri menatap dengan penuh percaya diri. Di seluruh wilayah 9 langit bawah, tidak ada yang bisa ditemukan yang mencapai tingkat alam jiwa agung, jalan ekstrim seperti aku. Apalagi, sebagian besar dari mereka adalah lawan yang telah kukalahkan. Bagaimana mungkin aku bisa dibandingkan dengan mereka? Beberapa dari mereka memang cukup baik, mencapai puncak level alam penyempurnaan jiwa, tetapi mereka semua memulai di tengah jalan. Dibandingkan dengan kultivator yang memilih jalan ekstrim sejak awal, mereka memiliki kesenjangan besar. Jika mereka tidak menemui hambatan, itu justru aneh. Ketika ketiganya sedang berbicara, seorang gadis melompat mendekati Aksa Wijaya dan menepuk bahunya dari belakang. Saudara Aksa Wijaya. Gadis itu lincah dan menggemaskan, dengan mata yang memancarkan kecerdasan. Jelas dia sangat senang melihat Aksa Wijaya. Nabila Ginanjar, kenapa kamu ada di sini juga? Kamu seharusnya sedang berlatih keras untuk mencapai tribulasi kedua. Gunakan waktumu dengan baik. Sebelum aku meninggalkan wilayah 9 langit bawah, usahakan untuk menyelesaikan tribulasi ketiga. Nabila Ginanjar adalah bakat pertama yang dipandu oleh Aksa Wijaya setelah dia tiba di sini. Sekarang dia sudah dapat menggunakan kakinya dengan bebas dan sangat menikmati sensasi berjalan di tanah. Kekuatan kultivasinya juga sangat solid, membuat Aksa Wijaya merasa puas. Nabila Ginanjar langsung menjawab, Guru besar tahu bahwa kamu akan memberikan panduan di Sekte Pelepasan Hara. Dia segera menyuruhku ke sini, mengatakan bahwa mengikuti kamu akan membawa manfaat. Aku juga ingin keluar untuk berjalan-jalan. Kapan kamu akan kembali ke 9 benua? Bisakah aku ikut denganmu? Aku juga ingin melihat-lihat di sana. Aksa Wijaya tersenyum, tentu saja bisa. Ketika aku kembali, aku akan membawamu. Tapi kamu harus memberitahu senior-seniormu sebelumnya, aku tidak ingin mereka mengejarku kemana-mana nanti. Asril Hudina dan Irwan Nasri yang berada di samping langsung bersemangat mendengar ini. Guru, apakah kami juga bisa pergi ke 9 benua? Aksa Wijaya mengangguk. Tentu saja bisa, namun, di sana tidak ada perlindungan dari Gunung Kawah Langit atau para senior. Aku juga akan keluar untuk melatih diri. Setelah kalian tiba, segalanya mungkin harus kalian hadapi sendiri. Meski begitu, kekuatanku bisa menerima kalian dan memberi tempat perlindungan. Keduanya jelas sangat antusias terhadap 9 benua. Aksa Wijaya sendiri ingin mengirim para bakat ini ke 9 benua agar mereka merasakan atmosfer di sana. Jika memungkinkan, dia bahkan ingin mengirim mereka ke Sekte Kekaisaran Manusia di dunia besar untuk berlatih. Dalam beberapa tahun di sana, mereka pasti akan menjadi kekuatan besar. Aksa Wijaya percaya bahwa atmosfer manusia di sana akan mencegah mereka bersikap acuh tak acuh seperti leluhur mereka. Namun, saat ini itu hanya keinginan Aksa Wijaya sendiri. Meskipun begitu, hari ini mungkin menjadi titik balik. Irwan Nasri menatap Nabila Ginanjar dengan penuh perhatian. Kamu adalah bakat misterius dari sekte-sekte hutan bambu hijau. Sepertinya tubuhmu menyimpan kekuatan spiritual besar, dan auramu berbeda dari orang biasa. Menarik. Setelah itu, dia melihat ke Asril Hudina di sampingnya. Saudara junior, uji dia. Bakatnya tidak kalah darimu. Asril Hudina menggelengkan kepala. Aku tidak mau bertarung dengan perempuan. Kalau menang, tidak ada kebanggaan. Kalau kalah, malah memalukan. Mendengar ini, Aksa Wijaya tersenyum, kamu benar, tapi meskipun kamu memberikan segalanya, kamu tidak akan bisa mengalahkan gadis ini. Tubuhnya istimewa, dan kekuatannya jelas berada di luar kemampuanmu. Irwan Nasri memang sangat berbakat, hampir sempurna, tetapi menurutku bakat bawaan Nabila Ginanjar masih lebih tinggi. Ini adalah salah satu bakat yang paling mengejutkanku. Kalian akan memahami kehebatannya seiring waktu. Irwan Nasri tidak membantah. Sebaliknya, dia tampak sangat tertarik.
Sebagai seorang kultivator yang bersemangat tentang pertempuran, dia percaya penuh pada kata-kata Aksa Wijaya. Nabila Ginanjar, di sisi lain, tampak terkejut. Apakah aku sehebat itu? Aksa Wijaya tersenyum, tentu saja. Di seluruh sekte pelepasan hara, jika kekuatan mereka ditekan setara denganmu, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkanmu. Bahkan jika mereka bertiga atau berempat bekerja sama, mereka tetap tidak bisa melawanmu. Ucapan Aksa Wijaya ini benar-benar memotivasi Irwan Nasri. Tanpa ragu, dia segera mengaktifkan tekniknya, menekan auranya hingga setara dengan Nabila Ginanjar, dan menatapnya dengan semangat bertarung. Asril Hudina, yang berada di sampingnya, segera memperingatkan, saudara senior, pikirkan baik-baik. Jika kalah, itu sangat memalukan. Namun, Irwan Nasri mengabaikan peringatannya dan langsung menatap Aksa Wijaya. Guru, di sini ada tempat untuk bertarung. Aksa Wijaya tersenyum, tidak sabar, iya. Ini hanya pertandingan kecil. Aku akan membuat penghalang untuk kalian. Langsung saja mulai. Dia kemudian melihat ke arah Nabila Ginanjar. Gadis kecil, Irwan Nasri ini adalah bakat luar biasa dari Gunung Kawah Langit, tidak lemah sama sekali. Tapi jangan pikirkan itu. Gunakan semua kekuatan spiritual dan teknikmu untuk mengalahkannya. Jika ada masalah, aku yang akan menyelesaikannya. Nabila Ginanjar berkedip-kedip dengan mata besar, sama sekali tanpa keinginan untuk bertarung. Namun, setelah mendengar Aksa Wijaya berkata demikian, dia hanya bisa mengangguk. Dia adalah keturunan yang selalu dilindungi oleh Ardan Ginanjar, jarang sekali bertempur. Dia bahkan tidak tahu sejauh mana kemampuan dirinya, tetapi dia sudah berpikir untuk pergi ke 9 benua untuk berlatih. Belajar cara bertarung sekarang sepertinya bukan hal yang buruk. Aksa Wijaya menciptakan sebuah penghalang pelindung, lalu mengirim Asril Hudina keluar dari formasi, dengan senyuman lebar di wajahnya. Dia tidak lupa menggoda Irwan Nasri dengan berkata, kamu harus hati-hati, jangan salahkan aku jika tidak memberi peringatan. Kamu harus mengeluarkan seluruh kemampuanmu. Keramaian ini segera menarik perhatian orang lain. Di dalam sekte pelepasan hara, ada banyak orang saat ini. Tak lama kemudian, sekelompok orang mengelilingi mereka. Menonton hal-hal seru seperti ini, selalu ada penonton yang berkumpul. Seseorang yang melihat Irwan Nasri tampak terkejut. Irwan Nasri dari Gunung Kawah Langit, dia benar-benar menurunkan kekuatannya untuk bertarung dengan gadis kecil itu. Bukankah ini terlalu tidak adil? Di generasinya, dia belum pernah kalah, kan? Bajingan ini benar-benar menyebalkan. Waktu itu dia bersikeras mengajak saya bertarung, dan akhirnya menghajar saya sebelum pergi. Tidak bisa menolak tantangan darinya. Belum lama ini, setelah menerima arahan dari Guru Aksa Wijaya, saya berhasil mencapai tingkat alam jiwa agung, tetapi sungguh tidak adil. Pemuda ini mengeluh dengan penuh emosi, tetapi matanya menunjukkan rasa iri. Jelas dia juga sangat menginginkan kekuatan. Irwan Nasri adalah sosok terkenal di antara para jenius yang menempuh jalur ekstrim seperti mereka. Dia telah menantang hampir semua kultivator dengan tingkat kekuatan serupa dengannya, tanpa memberi kesempatan untuk menolak. Jika orang lain menantang, mereka bisa meminta ahli dari sekte mereka untuk menolak. Tetapi Irwan Nasri berasal dari Gunung Kawah Langit. Bahkan para ahli sekte pun hanya bisa mengabaikan tindakannya. Dia beberapa kali menerobos langsung ke dalam area inti sekte-sekte besar, dan tidak ada yang berani menghentikannya. Setelah puas bertarung, barulah dia pergi, meninggalkan banyak trauma bagi yang lain. Beberapa kultivator muda yang awalnya tidak tertarik menonton, setelah mendengar nama Irwan Nasri, juga segera berkumpul untuk melihat siapa lagi yang menjadi korbannya kali ini. Ketika melihat bahwa lawannya adalah seorang gadis kecil, seseorang langsung berseru, Irwan Nasri, kamu keluar lagi untuk menindas orang. Kamu sudah mencapai tingkat baru, cepat kembali ke Gunung Kawah Langit untuk berlatih, jangan buat keributan di sini. Irwan Nasri tidak menoleh dan berkata, aku tahu siapa kamu, Riyanto Abidar dari Sekte Kemuliaan Timur. Nanti giliranmu. Orang itu mendorong kerumunan untuk maju ke depan, wajahnya penuh amarah. Sialan, kupingmu juga tajam, ya. Aku tidak bisa mengalahkanmu, jangan datang mencariku. Melihat dia mengalah, semua orang langsung tertawa terbahak-bahak. Aksa Wijaya kemudian bertanya, adakah di antara kalian yang ingin ikut mencoba? Sayangnya, tidak ada yang menjawab. Jelas mereka semua enggan melawan Irwan Nasri. Para ahli di kejauhan juga memperhatikan, penasaran dengan apa yang dilakukan Aksa Wijaya.
Melihat gadis kecil itu yang sama sekali tidak menunjukkan semangat juang, mereka merasa dia bukan tandingan Irwan Nasri. Sementara itu, Irwan Nasri sudah terbakar semangatnya, terprovokasi oleh pujian Aksa Wijaya terhadap gadis itu. Aksa Wijaya, melihat tidak ada yang menanggapi, langsung berkata kepada Nabila Ginanjar, tingkat kekuatannya di atasmu. Jangan ragu, gunakan kekuatan spiritualmu dan serang dia dengan teknikmu. Nabila Ginanjar mengangguk, meskipun tetap terlihat tanpa semangat. Irwan Nasri mulai mengerahkan kekuatan spiritualnya, bersiap dengan fokus penuh, lalu berkata, bisa dimulai sekarang. Tak lama kemudian, Nabila Ginanjar dengan tangan mungilnya membuat gerakan tanda tangan. Dalam sekejap, kekuatan spiritual terkonsentrasi, dan serangan langsung meledak. Kecepatan tekniknya membuat semua kultivator di tempat itu terkejut, bahkan para ahli di kejauhan menunjukkan ekspresi kaget. Boom! Suara ledakan besar bergema di dalam penghalang, tanah bergetar, dan 3 sosok langsung tertutup debu. Banyak orang bahkan belum sempat bereaksi ketika mereka melihat Irwan Nasri terhempas ke penghalang, dengan pakaian yang compang camping, jelas tidak mampu menahan serangan itu. Debu perlahan mereda. Aksa Wijaya, dengan santai menopang penghalang pelindung, berdiri sambil tersenyum, seolah semuanya sudah sesuai rencananya. Nabila Ginanjar, dengan wajah kecil yang kotor, melihat pakaiannya yang rusak, langsung merengek sambil menangis. Huhuhu, pakaian saya. Melihat Irwan Nasri yang terguncang, dia dengan cepat menyesuaikan dirinya, berdiri tegak lagi, dengan ekspresi kaget yang menunjukkan ketidakpercayaan. Ketika dia hendak mencoba menyerang lagi, Aksa Wijaya langsung memperingatkan Nabila Ginanjar. Dia akan menyerang lagi, jangan beri dia kesempatan. Meskipun Nabila Ginanjar agak tidak fokus, dia tetap mematuhi Aksa Wijaya, kembali membuat gerakan tangan yang sama. Kali ini, kekuatan spiritualnya lebih kuat dari sebelumnya, dan suara ledakan langsung terdengar lagi. Irwan Nasri sekali lagi terhempas ke penghalang dengan kondisi lebih buruk. Sementara Nabila Ginanjar menangis semakin keras. Huhuhu, semakin kotor. Bab 1663, Panggilan. Debu perlahan menghilang. Nabila Ginanjar tampak lebih berantakan dari sebelumnya, seluruh tubuhnya kotor dan dia terus-menerus membersihkan debu dari pakaiannya. Ruang pertarungan ini terlalu sempit, dan Nabila Ginanjar tidak terlalu ahli dalam pertempuran. Kemampuannya dalam mengontrol kekuatan dan bertahan masih sangat mentah, sehingga menyebabkan situasi seperti ini. Bagi Aksa Wijaya, Nabila Ginanjar adalah seperti batu permata yang belum diasah, penuh potensi di masa depan. Saat ini, meskipun Irwan Nasri masih memiliki kekuatan untuk bertarung, sorot matanya penuh kewaspadaan. Jika tidak karena pembatasan tingkat kekuatan, ia yakin bisa mengalahkan gadis kecil ini dalam sekejap. Namun, ternyata, seperti yang dikatakan Aksa Wijaya, dalam situasi dengan tingkat yang sama, ia benar-benar tidak punya kesempatan sama sekali. Bahkan untuk mendekati gadis ini pun sulit. Kecepatan dan kekuatan ledakan sesaat gadis ini benar-benar menakutkan. Aksa Wijaya tersenyum dan bertanya padanya, masih ingin melanjutkan. Irwan Nasri menggelengkan kepala dengan tegas, tidak berniat melanjutkan pertarungan. Dua serangannya sebelumnya terasa sama saja, meskipun sederhana, ia sama sekali tidak bisa menangkisnya. Hal ini membuatnya bingung. Gadis ini terlihat biasa saja, tapi bagaimana bisa memiliki kekuatan ledakan yang begitu besar? Aksa Wijaya lalu menoleh ke Nabila Ginanjar. Kamu harus memikirkan cara mengontrol kekuatan yang kamu keluarkan saat berlatih. Jika kamu melatihnya dengan baik, kamu akan segera bisa mengendalikan semuanya tanpa terlihat berantakan seperti ini. Jika ada yang tidak kamu mengerti, cari aku. Aku yakin senior Ardan juga telah memberimu teknik yang sesuai. Nabila Ginanjar mengangguk, Kak Aksa Wijaya, cepat keluarkan aku dari sini. Aku ingin ganti baju. Jelas bahwa gadis ini sangat peduli dengan penampilannya. Aksa Wijaya tidak menghalangi dan menghapus penghalang, membiarkannya pergi. Para ahli dari kejauhan kini semua memusatkan perhatian padanya. Mereka terkejut. Sebagian besar dari mereka adalah kultivator tingkat alam keabadian dewa dan bisa melihat keistimewaan Nabila Ginanjar. Gadis itu benar-benar di luar dugaan. Meskipun dia hanya di tingkat alam penyempurnaan jiwa, tampaknya dia memiliki energi spiritual yang sangat kuat. Selain itu, kecepatan pemanfaatan energinya dan kekuatan ledakan sesaat jauh melampaui kultivator tingkat yang sama. Jika dilihat dari dua serangan tadi, kecepatan tekniknya sudah melebihi tingkat alam jiwa agung. Ini aneh.
Mungkinkah dia berlatih teknik khusus? Meningkatkan kecepatan energi spiritual itu tidak mudah. Mengingat peningkatan energi meridian setelah lahir terbatas, tidak seperti tubuh fisik. Mungkinkah meridiannya memiliki bakat bawaan yang luar biasa? Seorang ahli lain menyahut, dia berasal dari sekte-sekte hutan bambu hijau dan merupakan keturunan Ardan Ginanjar. Aku ada di sana saat dia menembus tingkat itu. Energi spiritual yang dia keluarkan sangat mengejutkan. Memang, kemampuan untuk mengalahkan Irwan Nasri yang kekuatannya dibatasi menunjukkan kemampuannya. Tapi, bagaimana dia akan berkembang ke depannya, kita lihat saja nanti. Asril Hudina mendekati Irwan Nasri dengan wajah penuh keterkejutan. Dia tahu betul kekuatan kakak seperguruannya. Sejak awal pertarungan, dia tidak berpikir Irwan Nasri akan kalah. Namun, kenyataannya membuatnya terkejut. Kak, jangan karena dia gadis cantik lalu kamu mengalah. Saat bertarung denganku, kamu tidak pernah mengalah. Irwan Nasri menjawab kesal, kapan aku pernah mengalah? Aku benar-benar tidak bisa melawannya. Kecepatan ledakan sesaatnya bahkan melampaui kekuatanku saat tidak dibatasi. Gadis itu luar biasa, tidak heran guru sangat memujinya. Aksa Wijaya tersenyum, saat ini dia memang belum bisa mengontrol tekniknya dengan stabil. Tapi dengan bakatnya, dia akan segera menguasainya. Ketika itu terjadi, kamu akan semakin kesulitan. Jadi, berlatihlah lebih giat jika ingin mempertahankan posisi pertamamu. Irwan Nasri menatap tegas, guru, tidak perlu menggunakan trik memprovokasi. Itu tidak mempan bagiku. Tapi bagaimanapun juga, jika ada yang lebih kuat dariku, aku akan menjadi lebih kuat. Suatu hari nanti, bahkan guru akan kulewati. Asril Hudina menepuk bahunya dan berkata, Kak, berhentilah bermimpi. Kekuatan guru sudah jauh di atas kita. Bahkan dalam 100 tahun pun, kamu tidak akan bisa mengejarnya. Irwan Nasri terdiam, sambil tersenyum kecut. Setelah kejadian itu, Aksa Wijaya melanjutkan perjalanannya ke dalam sekte pelepasan hara. Di sepanjang jalan, banyak murid menyapanya, memanggilnya guru. Mereka tampak bersemangat karena sudah mendengar banyak cerita tentang Aksa Wijaya dari sekte mereka, termasuk hasil bimbingannya kepada beberapa murid. Kehadirannya memberikan harapan baru, terutama bagi mereka yang telah lama terjebak di tingkat yang sama. Di antara para murid berbakat itu, ada laki-laki dan perempuan, meskipun laki-laki lebih banyak. Para ahli dari sekte masing-masing juga sudah memberitahu mereka tentang bimbingan Aksa Wijaya dan posisi mereka di masa depan. Setelah berbincang singkat, para ahli itu mulai meninggalkan sekte pelepasan hara satu persatu. Aksa Wijaya kembali ke tempat ini, dan mereka semua memahami bahwa tidak lama lagi Aksa Wijaya akan mulai membantu memeriksa kondisi mereka, lalu mencari cara agar mereka bisa menembus batas. Aksa Wijaya berjalan menuju bagian terdalam sekte pelepasan hara, tempat terdapat sebuah ruang tamu. Biasanya, ruang ini digunakan sekte pelepasan hara untuk menyambut tamu, tetapi kini menjadi tempat paling tenang di seluruh sekte. Para ahli sekte pelepasan hara mulai berdatangan. Sementara Astuti Sendara tetap berada di luar untuk menghadapi para tamu. Beberapa ahli langsung bertanya kepada Aksa Wijaya tentang situasinya. Mereka juga khawatir atas serangan yang dialami Aksa Wijaya. Jika bukan karena rencana Aksa Wijaya yang harus mereka persiapkan di sekte pelepasan hara, mereka akan menemani Lutfi Kandar ke sekte Bulan Merah untuk melindungi Aksa Wijaya. Menghadapi mereka, Aksa Wijaya segera menjelaskan, kalian tenang saja, aku baik-baik saja. Orang yang menyerangku memang tangguh, tetapi aku tidak akan pergi sebelum menyelesaikan urusan dengan para pemuda di luar sana. Untuk sekarang, aku minta kalian menjaga ketenangan di dalam sekte ini. Lutfi Kandar berkata, aku tidak pernah khawatir soal keselamatanmu di sini. Bahkan jika orang itu punya keberanian untuk mendekati sekte pelepasan hara, para ahli di luar sana bisa menyelesaikannya dalam hitungan menit. Aksa Wijaya menjawab, dalam waktu dekat, aku akan membantu para pemuda di luar sana dalam pelatihan agar mereka bisa menembus batas. Setelah senior Senturi kembali, kalian bisa mencoba menggunakan teknik untuk memindahkan orang-orang ke lapangan terbuka yang tidak terlalu jauh dari sini. Seharusnya itu tidak menjadi masalah besar bagi kalian. Lutfi Kandar mengangguk, itu bisa kami atur. Apakah ada hal lain yang perlu kami siapkan? Aksa Wijaya tersenyum. Tidak perlu menyiapkan apa-apa. Biar mereka meminta bahan-bahan yang diperlukan dari sekte masing-masing saja. Asril Hudina dan rekannya kini sangat populer di sekte pelepasan hara. Tidak heran, karena berkat bimbingan Aksa Wijaya,
mereka berhasil menembus tahap tribulasi dalam waktu singkat. Mereka sangat ingin tahu apa yang dilakukan Aksawijaya hingga bisa membantu mereka, tetapi tidak ada jawaban pasti. Akhirnya, mereka hanya bisa memuji Aksawijaya tanpa henti, membuat para pemuda lainnya semakin antusias. Sore harinya, Aksawijaya mengerahkan kekuatan spiritualnya, memancarkannya dari ruang tamu hingga terasa di seluruh penjuru sekte pelepasan hara. Kekuatan itu sangat mengesankan. Datanglah ke sini, aku ada hal yang ingin disampaikan, katanya. Para bakat muda di sekte pelepasan hara bergegas menuju sumber energi spiritual itu. Mereka penuh rasa ingin tahu tentang Aksawijaya dan ingin mengenalnya lebih baik. Nabila Ginanjar, yang kini sudah mengenakan pakaian bersih dan merapikan diri, tampak penuh semangat. Ia berjalan dengan lompatan kecil, sementara para kultivator lainnya menyingkir memberi jalan, memandangnya dengan rasa segan. Wajar saja, seorang gadis yang bahkan bisa membuat Irwan Nasri tunduk jelas bukan sosok biasa. Di sebuah lapangan terbuka dengan pemandangan luas, para pemuda itu berkumpul. Mereka semua memiliki tujuan yang sama, sehingga suasana terlihat harmonis. Meski ada persaingan, mereka lebih fokus pada Aksawijaya. Aksawijaya keluar dari bangunan, memandang para pemuda yang penuh semangat dan potensi. Masing-masing memancarkan aura kuat, bukti bahwa mereka memiliki bakat luar biasa dan dihormati di sekte mereka. Namun, Aksawijaya melihat kelemahan di balik bakat mereka. Meskipun sebagian memiliki garis keturunan kuat, bahkan identitas yang mengejutkan, mereka masih kekanak-kanakan. Dibandingkan dengan para pemuda di 9 benua atau klan kerajaan di dunia besar, mereka kurang memiliki keberanian dan semangat juang yang tangguh. Dia berkata, "Perkenalkan, namaku Aksawijaya dari 9 benua. Selama beberapa waktu ke depan, kalian akan berlatih di bawah bimbinganku. Aku akan membantu kalian menembus batas dan meningkatkan level kalian. Kalian hanya perlu bekerja sama denganku. Jika ada pertanyaan, sampaikan sekarang. Setelah pelatihan dimulai, aku tidak akan menerima pertanyaan apapun." Seorang gadis bertanya, "Bagaimana kami harus memanggilmu? Bolehkan kami memanggilmu kakak, seperti gadis itu?" Sebelum Aksawijaya menjawab, Irwan Nasri langsung angkat bicara. Suaranya tenang, tetapi penuh wibawa. "Aku dan saudara seperguruanku memanggilnya guru. Itu sesuai dengan perannya yang membimbing kami dalam pelatihan. Kalian hanya perlu bersikap rendah hati dan belajar. Untuk urusan lain, nanti saja. Sebut dia guru. Jika ingin memanggil dengan sebutan lain, kalahkan aku dulu." Jelas Irwan Nasri tidak akan membiarkan orang lain memanggil Aksawijaya dengan panggilan yang membuat dirinya tampak lebih rendah. Namun, untuk Nabila Ginanjar, ia tidak keberatan. Bab 1664, Teddy Zaman. Setelah Irwan Nasri mengatakan demikian, orang lain tentu tidak akan memiliki keberatan apapun. Hari itu, di luar sekte hutan bambu hijau, beberapa pemuda yang pernah bertemu Aksawijaya sebelumnya sudah menggunakan panggilan ini sejak awal, jadi mereka merasa itu tidak masalah. Seorang pemuda bertanya, "Guru, kami belum tahu tingkat kekuatan Anda. Bisakah Anda menceritakan pengalaman Anda selama bertahun-tahun ini?" Orang tua saya mengatakan bahwa 9 benua adalah tempat yang tandus, sulit untuk melahirkan ahli. Apakah Anda pengecualian? Saat itu, seorang pemuda yang tampak pendiam berbicara. Tandus, siapa kerabat tidak tahu malu yang mengatakan itu? Dunia 9 langit bawah hanyalah dunia kecil yang berada di atas dasar pondasi dunia 9 benua. Semua manusia di 9 langit bawah lahir di sana. Bahkan orang-orang tua dari Gunung Kawah Langit belum mencapai terobosan sedikit pun selama bertahun-tahun. Bagaimana mereka berani mengatakan bahwa 9 benua tandus? Kata-kata ini membuat sebagian besar pemuda di tempat itu terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa ada seseorang yang berani berbicara seperti itu dan bahkan secara langsung menyebut para tokoh besar Gunung Kawah Langit. Keberanian ini terlalu besar. Irwan Nasri dan temannya merasa tidak senang mendengar guru leluhur mereka disebut seperti itu. Ia langsung berkata, "Jika bukan karena tempat ini, hanya dengan ucapanmu barusan, aku sudah seharusnya menghukummu dengan baik agar kau tahu bahwa beberapa orang memang pantas dihormati." Keduanya berasal dari Gunung Kawah Langit, jadi reaksi seperti itu tidak mengejutkan para kultivator yang hadir, apalagi Irwan Nasri memang terkenal dominan. Jika bukan karena menghormati Aksawijaya, mungkin ia sudah benar-benar marah. Semua orang memandang pemuda tadi, ingin tahu apakah dia akan mengalah. Namun,
Pemuda itu justru menunjukkan wajah penuh ejekan. Menghormati. Apa yang layak dihormati dari 6 orang tua itu sehingga aku, Teddy Zaman, harus menghormati mereka. Dulu, kakekku ingin membawa ahli untuk mendukung Istana Langit melawan suku asing. Tetapi ke-6 orang tua itu justru menghalanginya, bahkan membunuh kakekku, menutup saluran 9 benua, yang akhirnya menyebabkan kehancuran 9 benua. Bangsa manusia di 9 benua dibantai oleh suku asing, dan bahkan peradabannya konon hancur. Kalian yang tidak tahu apa-apa justru mengidolakan mereka. Sayangnya, mereka hanyalah orang kecil, manusia biasa yang selamanya terjebak di 9 langit bawah tanpa mampu keluar. Kata-kata ini membuat keributan besar. Bahkan Irwan Nasri dan temannya tercengang, tak menyangka pemuda bernama Teddy Zaman itu akan berbicara seperti itu. Mereka jelas tidak tahu semua hal ini. Namun, Irwan Nasri menenangkan dirinya dan berkata, leluhur keluarga Zaman kalian ingin mengkhianati 9 benua, dan keluarga Zaman sendiri yang melaporkannya. Bersama dengan guru leluhurku, mereka menangkapnya. Tanpa guru leluhurku, yang mungkin runtuh bukan hanya 9 benua, tetapi juga 9 langit bawah. Guru leluhur kami bahkan memaafkan pengkhianatan keluarga Zaman kalian. Tidak kusangka seorang junior seperti kamu justru memfitnah mereka seperti ini. Betapa menyedihkan. Teddy Zaman tertawa dingin. Aku memfitnah. Orang-orang yang tahu situasi saat itu bukan hanya aku. Guru besar kalian juga tahu apa yang terjadi. Di antara yang hadir, setidaknya ada beberapa yang tahu. Kita semua berasal dari 9 benua dan masuk ke 9 langit bawah bersama-sama. Tidak perlu menyembunyikan apapun. Aku sudah mengenali kalian. Seorang pemuda yang berdiri di sudut tampak pasrah. Teddy Zaman, kenapa membahas hal ini lagi? Kemunduran 9 benua adalah kenyataan. 9 langit bawah juga sudah berlalu beberapa generasi. Anak muda seperti mereka jelas belum mengalami semua itu. Kemudian, ia menatap Aksa Wijaya yang berdiri di sisi lain. Kakak Aksa memiliki aura yang jelas menunjukkan pengalaman tempaan. Jika 9 benua mampu melahirkan bakat super seperti Anda, sepertinya 9 benua telah mulai pulih, bukan? Aksa Wijaya mengangguk padanya. 9 benua memang belum mencapai masa kejayaannya seperti Istana Langit, tapi sudah pulih cukup banyak. Generasi dari 9 benua memang tahu lebih banyak, tetapi tidak perlu mengungkitnya lagi. Sekarang bukan masanya. Meski Aksa Wijaya tidak secara langsung membenarkan perkataan mereka, dari ucapannya terlihat bahwa apa yang dikatakan Teddy Zaman kemungkinan besar benar. Irwan Nasri, yang cerdas, menangkap banyak hal. Ia memberi salam hormat kepada Aksa Wijaya. Guru, saya berencana kembali ke Gunung Kawah Langit sebentar. Saya akan kembali dalam beberapa hari. Namun, Aksa Wijaya menahannya. Kamu berasal dari Gunung Kawah Langit. Tidak perlu peduli apa kata orang lain. Apa yang dikatakan tadi benar. Generasi kalian tidak lagi dianggap sebagai kultivator 9 benua. Kalian tidak perlu menanggung masalah terlalu banyak. Tidak usah kembali. Asril Hudina menyela. Guru, lebih baik biarkan kami kembali. Bagaimanapun, mereka adalah guru leluhur kami. Irwan Nasri mengangguk dan kemudian melirik tajam ke arah Teddy Zaman. Aku tidak peduli apakah kau senior atau siapapun. Ucapanmu hari ini akan kuingat. Jika ternyata bukan seperti yang kau katakan, aku pasti akan membuatmu berlutut dan meminta maaf. Setelah itu, ia pergi bersama Asril Hudina, terlihat sangat ingin segera mencari tahu kebenarannya. Teddy Zaman hanya tertawa dingin tanpa menjawab Irwan Nasri. Ia malah menatap Aksa Wijaya. Kakak Aksa, kami sebenarnya jauh lebih tua darimu, jadi sulit memanggilmu guru. Jika menurutmu ini tidak pantas, aku akan pergi sekarang. Aksa Wijaya, yang sebenarnya ingin mengucapkan terima kasih, tidak ingin terlalu menunjukkan perasaannya. Tidak masalah, aku juga bukan guru kalian. Mungkin kalian mengenal beberapa seniorku. Kita anggap saja sejajar. Aku sering membantu teman-temanku. Itu hal yang biasa. Teddy Zaman, sebagai cucu langsung Komaru Zaman, jelas memiliki latar belakang yang membuat Aksa Wijaya tidak mungkin mengabaikannya. Dari evaluasinya terhadap Gunung Kawah Langit, terlihat ia tidak menganggap 9 benua sebagai bagian dari dirinya. Dan seorang pemuda lain yang berbicara itu bernama Ruli Lamasido. Ia berasal dari generasi yang sama dengan Nindya Sakri dan Teddy Zaman. Mereka saling mengenal karena berasal dari 9 benua. Setelah memasuki 9 langit bawah, mereka baru disegel. Saat ini, seseorang bertanya kepada Aksa Wijaya,
Guru Aksawijaya, apakah benar bangsa asing begitu kuat? Apakah Anda pernah berinteraksi dengan mereka? Aksawijaya tersenyum dan menjawab, tentu saja. Saya pernah berinteraksi dengan mereka. Bahkan, saya pernah berlatih cukup lama di dunia besar, yaitu dunia besar milik bangsa asing. Jika kalian tertarik, saya bisa memperlihatkannya kepada kalian. Para pemuda itu menunjukkan ekspresi antusias, penasaran apa yang akan ditunjukkan Aksawijaya. Detik berikutnya, sebuah layar cahaya besar muncul. Aksawijaya menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memproyeksikan beberapa kenangan miliknya di layar tersebut. Layar itu memperlihatkan situasi ketika 9 benua menghadapi invasi bangsa asing, di mana manusia bersatu untuk melawan. Banyak yang gugur dalam pertempuran tersebut. Ada juga pengalaman Aksawijaya di dunia besar, menghadapi bangsa asing dan menyaksikan kekejaman mereka terhadap manusia. Para pemuda yang awalnya bersemangat menjadi terdiam. Mereka memandangi layar itu dengan hati yang tak tenang. Teddy Zaman dan rekannya telah mengepalkan tangan sejak layar menampilkan invasi bangsa asing pertama. Meskipun bukan invasi di era mereka, kenangan pahit itu sulit dilupakan. Mereka tidak tahu berapa banyak teman mereka yang gugur di sana. Dari kejauhan, Senturi Yanto dan yang lainnya melihat situasi ini dengan kaget. Anak ini sepertinya punya rencana. Dia tidak menjelaskan kepada pihak Gunung Kawah Langit, malah seperti memanfaatkan situasi. Apa dia berusaha merekrut para pemuda ini? Kalau sampai diketahui oleh sekte mereka, apa yang akan terjadi? Namun, Lutfi Kandar berkata, membiarkan mereka mengetahui realitas dunia luar juga baik. Mereka memang perlu menjalani latihan keras. Jika suatu saat 9 langit bawah kembali ke 9 benua, mereka mungkin akan menghadapi bangsa asing. Saat itu, jika mereka belum siap, akan terlambat untuk bertindak. Jika Aksawijaya berhasil membawa para kultivator muda ini ke 9 benua dan menjauhkan mereka dari obsesi terhadap jalur ekstrim, di masa depan mereka bisa menjadi kekuatan tempur yang sangat tangguh. Dia pintar, sepertinya ini sudah direncanakan sebelumnya. Kalau begitu, kita lihat saja sejauh mana Aksawijaya bisa melangkah. Apakah dia benar-benar bisa merekrut beberapa dari mereka? Tapi sebaiknya hal ini tidak tersebar keluar. Kalau tidak, pasti akan ada masalah. Hingga seharian penuh, Aksawijaya terus menunjukkan kondisi umat manusia kepada mereka. Beberapa pemuda mulai mengepalkan tangan, jelas menunjukkan rasa marah mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa umat manusia begitu tertekan, dan dunia luar begitu luas. Saat ini, Aksawijaya membuka suara, menantang mereka. Kalian harus benar-benar berlatih dengan baik. Kalau tidak, saat bertemu dengan kultivator bangsa asing, nyawa kalian bisa melayang kapan saja. Bahkan para jenius 9 langit bawah sulit bertahan di dunia besar. Seseorang merasa tidak terima dan berkata, kami lemah, generasi kami tidak kekurangan jenius. Banyak yang sudah mencapai tingkat alam hukum dewa. Apa bangsa asing benar-benar bisa dibandingkan dengan mereka? Seolah sudah memprediksi pertanyaan itu, Aksawijaya segera mengubah proyeksi layar. Adegan yang ditampilkan adalah pertempuran besar. Itu adalah pertempuran antara para jenius 9 langit bawah melawan para jenius bangsa asing. Sayangnya, mereka sepenuhnya tertekan. Para pemuda yang menyaksikan mengenali beberapa wajah di layar. Mereka adalah kultivator yang pernah Aksawijaya bawa ke dunia besar. Pertempuran itu terjadi di wilayah Keradewa. Melihat ini, para pemuda menjadi terkejut dan tak bisa membayangkan situasi tersebut. Aksawijaya kemudian berkata, bangsa asing tidak akan mengasihani yang lemah. Jika kalian tidak cukup kuat, nyawa kalian bisa hilang kapan saja. Banyak dari kalian yang sudah mencapai batas dan sulit menembusnya. Bukan karena kurang berbakat, tetapi karena kurang tekanan dari luar. Jika kalian dilempar ke dunia besar, kalian pasti bisa menembus batas dalam waktu singkat. Saat itu, kalian tidak perlu lagi bertanya pada saya, karena kalian hanya punya dua pilihan, menjadi kuat atau mati. Teddy Zaman, yang melihat semua ini, menjadi sangat bersemangat. Jika aku bisa memilih, aku ingin pergi ke dunia besar bersama kakak Aksa untuk berlatih. Dengan begitu, aku pasti tidak akan berhenti di tingkatku yang sekarang. Aksawijaya menjawab, dengan tingkat kalian saat ini, pergi ke dunia besar hanya berarti kematian. Tapi kalian tidak perlu pergi sejauh itu. Pergi ke 9 benua sudah cukup. Atmosfer persaingan di sana jauh lebih intens dibandingkan 9 langit bawah. Tanpa perlindungan dari keluarga besar,
kalian akan lebih berhati-hati. Sedangkan orang luar tidak akan memberi ampun kepada kalian. Pertarungan untuk mendapatkan warisan, memberi jalan, itu tidak akan pernah terjadi. Di saat yang sama, Aksawijaya menunjukkan momen saat dia menyelamatkan para jenius manusia di wilayah Kradewa. Dengan satu tebasan, dia menghalau serangan gabungan lawan, menampilkan kekuatan luar biasa yang membuat semua orang terpukau. Bab 1665, Prioritas. Metode untuk menampilkan kenangan ini tidak dapat dipalsukan, dan karena itu, mereka semua tahu bahwa serangan kuat Aksawijaya benar-benar terjadi. Mereka mengerti betapa kuatnya serangan itu, terutama mengingat sebelumnya para kultivator dari ras asing masih dengan mudah mengalahkan para jenius dari 9 langit bawah. Teddy Zaman berkata, "Saudara Aksa, jika suatu hari nanti Anda kembali ke 9 benua, tolong beritahu saya sebelumnya. Saya ingin ikut serta." Aksawijaya menjawab, "Tidak perlu ikut denganku. Meskipun sulit bagi para kultivator dari 9 benua untuk mencapai 9 langit bawah, jalur dari 9 langit bawah ke 9 benua selalu terbuka. Jika kalian ingin berlatih di sana, kalian bisa berangkat kapan saja. Jika mengalami kesulitan di 9 benua, pergilah ke wilayah Nusantara, ke Sekte Langit di Gunung Seribu Harta untuk mencari perlindungan atau solusi. Sebutkan saja namaku." Mendengar ini, para kultivator yang hadir menunjukkan ekspresi khawatir. "Kami juga ingin pergi, tapi sekte kami pasti tidak akan mengizinkannya. Bahkan ingin berlatih di dalam 9 langit bawah saja dilarang." Aksawijaya tersenyum, "Itu bukan urusanku. Aku hanya mengingatkan kalian agar lebih memahami dunia luar. Namun, yang paling mendesak sekarang adalah membantu kalian mencapai terobosan. Setelah terobosan ini, sebaiknya tinggalkan jalan lama kalian dan cari jalan baru yang lebih cocok. Jika tidak, hanya akan membuang-buang waktu." Teddy Zaman bertanya, "Saudara Aksa, apakah Anda benar-benar bisa membantu kami menembus batas ini?" Aksawijaya menjawab, "Saya tidak yakin sepenuhnya, tetapi beberapa orang yang saya bantu berhasil menembusnya. Kalian telah melihat 3 di antaranya. Untuk sekarang, kalian hanya perlu berlatih dengan giat dan pertimbangkan saranku. Sisanya tergantung kerja sama kalian." Mendengar ini, semua orang mengangguk. Saat ini, tidak ada alasan untuk meragukan kata-kata Aksawijaya, karena kekuatannya sudah terbukti jelas. Teddy Zaman berkata, "Jika saya bisa mencapai terobosan ini, meskipun para tetua menentang, saya pasti akan pergi ke 9 benua. Suatu hari nanti, saya ingin berdiri di sisi Anda untuk melawan para kultivator ras asing." Ruli Lamasido juga mengangguk, "Saya juga setuju." Setelah berbicara lagi dengan mereka, Aksawijaya meminta semua orang untuk kembali beristirahat, mempersiapkan diri untuk sesi pelatihan tertutup yang panjang. Malam itu, Aksawijaya mendatangi sebuah kediaman dan mengetuk pintu. Tok tok tok, suara Teddy Zaman terdengar dari dalam. "Siapa itu?" Aksawijaya menjawab, "Ini aku. Boleh masuk." Mendengar suara Aksawijaya, Teddy Zaman dengan cepat membuka pintu dan mengundangnya masuk. "Saudara Aksa, ada urusan apa malam-malam begini? Saya sebenarnya ingin berbicara dengan Anda tadi siang, tapi tidak sempat." Aksawijaya merasa penasaran. "Jadi, Anda juga ingin bicara denganku?" Teddy Zaman mengangguk, "Saya tahu Anda telah berlatih di dunia besar untuk waktu yang lama. Pernahkah Anda mendengar tentang tempat yang dipenuhi api dan api eksotis, atau mungkin mendengar tentang seorang ahli manusia bermarga Zaman?" Aksawijaya tersenyum, "Apakah yang Anda maksud adalah leluhur keluarga Zaman?" Teddy Zaman mengangguk, "Betul. Kakek saya, Komaru Zaman. Konon dulu, beberapa tokoh besar tidak mampu membunuhnya, jadi mereka menyegelnya di dunia besar dengan formasi khusus untuk perlahan-lahan melemahkannya. Saya yakin dia pasti akan selamat. Dengan tingkat kultivasinya, menjadi ahli besar bukanlah masalah." "Siapa nama leluhur keluarga Zaman?" "Komaru Zaman. Ketika ditangkap, dia sudah mencapai puncak tahap alam keabadian dewa." Aksawijaya berkata, "Saya belum pernah mendengar namanya. Namun, jika nanti saya kembali berlatih di dunia besar, saya akan mencari informasi tentangnya. Jika ketemu, saya akan memberitahunya bahwa cucunya masih menunggunya." Teddy Zaman dengan cepat menggelengkan kepala, "Saudara Aksa, jangan biarkan kakek saya kembali ke 9 langit bawah. Yang penting dia selamat. Jika kembali, para tetua keluarga Zaman akan mengamuk, dan itu bisa membawa bencana lagi. Saya harus belajar lebih banyak dari Anda,
mencapai terobosan lebih cepat, lalu berlatih di 9 benua dan mencari kakek saya di dunia besar. Aksa Wijaya tersenyum, mungkin Anda tidak perlu pergi ke dunia besar. Siapa tahu, Anda bisa menemukannya di 9 benua. Apa sebenarnya yang terjadi di keluarga Zaman saat itu? Mengapa leluhur dikhianati? Teddy Zaman tersenyum pahit, saya tidak ingat jelas. Saat itu saya sudah disegel. Tapi saya yakin itu ada hubungannya dengan cabang tertentu. Sekarang keluarga Zaman ada di bawah kendali mereka. Setelah saya sadar, mereka berusaha menyembunyikan kebenaran. Keluarga Zaman terlihat makmur, tetapi sebenarnya penuh kekacauan. Cabang kami ditekan habis-habisan. Jika para tetua tahu apa yang saya katakan hari ini, kita mungkin tidak akan bertemu lagi. Aksa Wijaya tersenyum, tidak heran keluarga Zaman jarang muncul. Saya merasa kita punya kecocokan. Sekarang, duduk bersila dan mulai bermeditasi. Saya akan memeriksa kondisi tubuh dan energi Anda. Semoga saya bisa menemukan masalahnya dan membantu Anda menembus batas. Teddy Zaman sangat senang mendengarnya. Ini adalah bantuan pribadi langsung dari Aksa Wijaya. Mengikuti instruksi Aksa Wijaya, Teddy Zaman mulai berlatih dengan sungguh-sungguh. Sementara itu, Aksa Wijaya mulai memeriksa kondisinya dengan teliti. Aksa Wijaya mulai mengingat dengan cermat situasi pergerakan kekuatan spiritualnya sebelumnya. Lambat laun, ia mulai menyadari beberapa permasalahan. Beberapa dapat segera diselesaikan, sementara yang lain memerlukan waktu untuk diatasi. Setelah Teddy Zaman terbangun, dia menemukan Aksa Wijaya sedang duduk bersila di sampingnya, jelas sedang memikirkan sesuatu. Dia tidak berani mengganggunya, hanya menatap Aksa Wijaya dengan penuh harapan. Beberapa saat kemudian, Aksa Wijaya menyelesaikan meditasi dan langsung berkata kepada Teddy Zaman, suruh para ahli keluarga Zaman untuk menyiapkan bahan untuk 2 jenis pil obat. Sambil berbicara, ia mengeluarkan batu giok spiritual dan menuliskan nama bahan-bahan tersebut, lalu memberikannya kepada Teddy Zaman. Teddy Zaman merasa bersemangat. Dia tidak menyangka Aksa Wijaya akan bertindak secepat itu. Dengan giok spiritual di tangannya, dia segera pergi untuk meminta para ahli keluarga menyiapkan bahan-bahan tersebut. Ketika dia kembali, Aksa Wijaya sudah pergi. Di sisi lain, Murdi Tiasa dan Soraya Adisa, yang baru saja keluar dari sebuah wilayah rahasia, mendengar kabar bahwa Aksa Wijaya diserang. Mereka terkejut dan segera kembali ke Sekte Pelepasan Hara. Situasi di dunia besar, nama Farid Salakan dan kelompoknya semakin dikenal oleh berbagai ras asing. Teknik racun Indri Bombana membuat banyak ras asing gentar. Bahkan murid dari keluarga kekaisaran pun enggan berurusan dengan mereka. Namun, semakin kuat mereka, semakin banyak musuh yang muncul. Banyak ras asing mulai bekerja sama untuk menangkap kelompok kultivator manusia ini. Mereka berharap bahwa dengan menghancurkan kelompok ini, semangat kebangkitan manusia bisa dipadamkan. Farid Salakan dan kawan-kawan berkembang pesat karena di dunia besar mereka memiliki lebih sedikit kendala. Ini memungkinkan mereka mendapatkan lebih banyak keuntungan, yang menjadi dasar kemajuan mereka. Namun, sejak mereka hampir dikepung sebelumnya, mereka menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak, dan sejauh ini perjalanan mereka tetap lancar. Meski begitu, Farid Salakan merasakan firasat buruk yang tak bisa ia pahami. Perasaan itu semakin kuat saat mereka tiba di sebuah wilayah rahasia. Ketika mereka mencapai pintu masuk, mereka melihat bahwa sudah banyak kultivator berkumpul di sana, menunjukkan bahwa wilayah tersebut belum dibuka dan menarik perhatian banyak ras asing. Dari kejauhan, Panji Dutro memperingatkan, jumlah mereka banyak sekali. Jika kita menyerbu, kita mungkin tidak mendapat keuntungan apa-apa dan malah dikepung. Beberapa dari mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Eva Kansil mengangguk setuju, dia benar. Target kita sekarang terlalu mencolok. Jika kita terburu-buru menunjukkan identitas, mungkin lebih banyak keluarga kerajaan yang datang mengepung kita. Kalau sampai kita terjebak di pintu keluar, kita akan sangat kewalahan. Farid Salakan berkata, apa yang kalian katakan masuk akal. Kalau begitu, kita tunggu 2 hari lagi. Pada malam itu, wilayah rahasia terbuka, dan banyak ras asing masuk ke dalamnya. Di luar pintu masuk, hanya sedikit ras asing yang tersisa, tampaknya sedang menunggu sesuatu. Keesokan paginya, saat jumlah orang di pintu masuk semakin berkurang, Farid Salakan akhirnya memutuskan, kita bisa mulai sekarang. Jangan buang waktu, kita masuk ke dalam, ambil beberapa warisan, lalu segera keluar sebelum mereka sempat mengepung kita. Semua orang setuju.
Mereka mengenakan jubah yang menutupi wajah dan tubuh mereka sehingga identitas mereka tidak terlihat. Mereka memancarkan aura yang kuat, membuat siapapun enggan mendekat. Dengan itu, mereka masuk ke wilayah rahasia dengan lancar. Namun, setelah mereka masuk, di kejauhan, beberapa pemuda dari keluarga kerajaan menunjukkan senyum licik. Manusia-manusia menyebalkan ini, kali ini mari kita lihat kemana kalian bisa lari. Salah satu dari mereka memerintahkan bawahannya, sebarkan berita bahwa kelompok perempuan beracun telah memasuki wilayah rahasia timur para dewa. Suruh para jenius dari keluarga kekaisaran di sekitar untuk segera datang ke sini. Pastikan membawa beberapa ahli di tingkat alam hukum dewa. Kita harus mengambil nyawa mereka. Siapapun yang tidak yakin dengan kekuatannya, lebih baik tidak datang untuk mati sia-sia. Bawahan itu mengangguk dan segera pergi untuk menyebarkan berita. Farid Salakan dan kelompoknya tidak tahu bahwa mereka sedang diawasi. Kali ini, situasi tampaknya akan sangat berbahaya bagi mereka. Bab 1666, Bahaya Mengancam. Berita itu menyebar, menarik banyak talenta dari kalangan bangsawan dan keluarga kerajaan untuk menuju ke daerah dekat wilayah rahasia timur para dewa. Dalam waktu dekat, mereka akan tiba. Akibatnya, daerah sekitar menjadi ramai, banyak ras asing yang mulai berdatangan. Mereka sangat tertarik dengan kelompok Farid Salakan, yang baru-baru ini menjadi sorotan sebagai para kultivator manusia yang paling menonjol. Di dalam area rahasia, Farid Salakan dan kelompoknya bergerak cepat. Seperti biasa, mereka langsung menuju arah yang dikabarkan terdapat warisan. Kebanyakan dari mereka dipimpin oleh Indri Bombana, yang kini memiliki kekuatan luar biasa. Sementara itu, di pintu keluar area rahasia, ras asing mulai menyiapkan formasi. Begitu kelompok Farid Salakan keluar, mereka akan langsung terperangkap dalam formasi tersebut. Walaupun formasi itu tidak dapat sepenuhnya menahan mereka, waktu yang dibutuhkan untuk melepaskan diri sudah cukup bagi lawan untuk melancarkan serangan lain. Kali ini, mereka telah mengikuti Farid Salakan selama 2 bulan untuk menunggu peluang seperti ini. Mereka khawatir jika rencana ini diketahui lebih awal, Farid Salakan akan bersiap dan mengacaukan strategi mereka. Para ahli muda dari ras asing terus berdatangan. Mereka memancarkan kekuatan spiritual yang luar biasa. Berasal dari berbagai kelompok, mereka jarang berkomunikasi satu sama lain. Di antara mereka, ada 2 atau 3 yang telah mencapai tingkat alam hukum dewa, menjadikannya talenta terbaik dari ras asing. Mereka tidak berencana pergi dalam waktu dekat. Semua menunggu kelompok Farid Salakan meninggalkan area rahasia, agar dapat menangkap atau membunuh mereka. Dalam waktu sebelumnya, banyak anggota keluarga bangsawan yang tewas di tangan Farid Salakan dan kelompoknya. Ketika berhadapan dengan ras asing, mereka bertindak dengan tegas tanpa memberikan kesempatan sedikit pun. Berita ini menyebar luas, banyak orang telah mengetahuinya. Namun, di pihak manusia, sangat sulit bagi mereka untuk memberikan bantuan dalam waktu singkat. Bahkan sekte besar seperti sekte kekaisaran manusia pun hanya mampu melindungi diri mereka sendiri. Ketika Aksa Wijaya pertama kali bergabung dengan sekte kekaisaran manusia, sekte itu tidak memiliki banyak talenta. Meskipun dianggap sebagai kekuatan besar di antara umat manusia, mereka hanya mampu bertahan sendiri karena tidak dapat mengirim ahli untuk melindungi. Pemimpin sekte sangat ingin memberikan bantuan, tetapi konsekuensi dari pengiriman pasukan terlalu besar untuk ditanggungnya. Sebulan berlalu, Farid Salakan dan kelompoknya berhasil merebut beberapa warisan berharga di dalam area rahasia, meningkatkan kekuatan mereka lebih jauh. Ketika mereka berhenti untuk beristirahat, Farid Salakan bertanya kepada Eva Kansil di sisinya. Eva, sudah berapa lama kita berada di sini? Sebulan. Kali ini cukup ramai. Haruskah kita pergi? Tinggal di sini lebih lama mungkin bukan ide bagus. Farid Salakan mengangguk. Area rahasia ini memang berharga, tetapi keselamatan kita lebih penting. Semua orang, segera pulihkan energi kalian. Hari ini kita keluar dari sini. Maya, berikan pil obatmu kepada semua orang. Maya Sudiro membagikan beberapa pil obat. Setelah dikonsumsi, pil itu membantu memulihkan kekuatan spiritual dengan cepat, memungkinkan mereka kembali ke kondisi terbaik. Di pintu keluar area rahasia, hampir 100 anggota ras asing telah berkumpul. Formasi demi formasi telah disusun, sepenuhnya memblokir jalan keluar sehingga tidak ada celah untuk melarikan diri. Beberapa anggota ras asing yang keluar lebih dahulu langsung terjebak dalam formasi. Namun,
Para pembuat formasi dengan cepat melepaskannya. Mereka yang baru keluar terlihat kaget dengan situasi di luar dan segera pergi tanpa banyak bertanya. Dari hampir 100 anggota ras asing, jumlah ahli sangat signifikan. Ada 6 bangsawan yang telah mencapai tingkat alam hukum dewa. Mereka terus mencari cara untuk menghentikan kebangkitan umat manusia. Kali ini, mereka tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Sementara itu, di dalam area rahasia, Farid Salakan dan kelompoknya merasakan ada seseorang yang diam-diam mengikuti mereka. Orang itu memiliki kemampuan bersembunyi yang sangat tinggi. Meski Farid Salakan menyadarinya, dia tetap tidak bisa menemukan lokasi pastinya. Farid Salakan mengirim pesan telepati kepada Indri Bombana. Kamu bisa merasakan ada seseorang yang mengikuti kita. Indri Bombana menjawab, orang itu licik, tetapi kekuatannya tidak lemah. Menangkapnya tidak mudah, tetapi jika hanya ingin menghindarinya, itu bukan masalah. Farid Salakan mengangguk. Menghindarinya sudah cukup. Ada orang yang diam-diam mengikuti kita membuatku merasa tidak nyaman. Apa mungkin ada sesuatu yang kita abaikan? Melihat Farid Salakan tampak gelisah, Indri Bombana berkata dengan tenang, Kak Farid, tidak perlu terlalu memikirkan itu. Situasinya sudah jelas. Apapun yang terjadi, kita hanya perlu menghadapinya dengan tegas. Farid Salakan berkata, semoga aku hanya terlalu khawatir. Indri Bombana kemudian menggunakan seni racunnya, menyebarkan kabut beracun ke sekitar. Tak lama, sosok muncul di sekitar 100 meter di belakang mereka. Itu adalah anggota bangsawan dari ras asing, berbentuk seperti kadal, dengan sisik yang dapat berubah warna untuk menyamarkan diri. Dia jelas takut dengan kabut beracun Indri Bombana dan tidak berani mendekat. Saat kabut menghilang, kelompok Farid Salakan sudah tidak terlihat lagi, membuat anggota ras asing itu marah. Dia mengambil sepotong batu giok dengan kekuatan spiritual, lalu berkata, aku kehilangan jejak mereka, tetapi arah yang mereka tuju sudah bisa dipastikan. Sepertinya mereka berusaha meninggalkan dunia rahasia ini. Cepatlah keluar dan beritahu orang-orang di luar, kali ini kita tidak boleh membiarkan mereka lolos. Setelah berkata demikian, matanya berkilat, dan ia bergerak cepat menuju arah keluar dunia rahasia. Di pintu keluar dunia rahasia, sesosok bayangan muncul. Orang-orang di luar segera membiarkannya lewat. Seorang kultivator dari ras asing itu langsung berkata, kelompok manusia itu sudah berencana meninggalkan dunia rahasia. Dengan pengamatan ini, kita harus segera bersiap. Jangan biarkan mereka lolos. Mendapatkan informasi ini, para ras asing yang bersembunyi di sana menjadi waspada. Mereka mulai bersiap sesuai wilayah yang telah ditentukan sebelumnya. Begitu Farid Salakan dan kelompoknya muncul, mereka akan langsung mengambil tindakan. Di dalam dunia rahasia, Farid Salakan merasa gelisah. Perasaan itu sulit dijelaskan, tetapi ia yakin sesuatu akan terjadi. Sayangnya, meskipun ia mencoba menganalisis situasinya, ia tidak menemukan celah apapun. Eva Kansil, sambil berjalan, terus mengamati keadaan di kejauhan. Dahinya berkerut. Aku tidak tahu apakah ini hanya perasaanku, tetapi kita sudah setengah hari tidak melihat satu pun kultivator ras asing. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, dalam dunia rahasia yang baru dibuka seperti ini, biasanya akan ada banyak ras asing yang masuk secara bertahap. Jadi, kita biasanya akan bertemu mereka. Namun, kali ini benar-benar tidak biasa, bahkan satu pun tidak terlihat, baik yang kuat maupun yang lemah. Farid Salakan dan yang lainnya berpikir sejenak, menyadari bahwa Eva Kansil benar, situasi kali ini memang agak aneh. Apa mungkin ada masalah di dekat pintu keluar? Panji Dutro mengingatkan, kali ini, Farid Salakan tidak bisa lagi tenang. Pertama, ada ahli tersembunyi yang mengikuti mereka. Sekarang, muncul situasi seperti ini. Ditambah lagi dengan perasaan buruknya, ia merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Meskipun demikian, mereka tidak berhenti berjalan. Meninggalkan dunia rahasia ini tetap menjadi tujuan utama mereka. Hal lain akan dipikirkan nanti ketika mereka mendekati pintu keluar. Di pintu keluar dunia rahasia, masih ada para jenius dari keluarga kerajaan yang baru tiba. Setelah mengetahui bahwa Farid Salakan dan kelompoknya akan muncul, mereka menunjukkan ekspresi gembira. Datang lebih awal tidak sebaik. Datang pada waktu yang tepat. Kali ini, siapapun tidak boleh merebut penghargaan ini dariku. Aku telah mempersiapkan mutiara penangkal racun untuk membatasi kekuatan racun wanita itu. Tanpa kekuatannya, yang lainnya tidak terlalu berbahaya.
Mutiara ini kudapat dengan susah payah dari ayahku. Jadi, mohon beri aku kesempatan. Seseorang menjawab, kami sudah menunggu di sini cukup lama. Tidak mungkin hanya karena kau baru datang, kami harus mengalah. Bagaimana kalau kita jadikan kau pemimpin serangan, tetapi pastikan gunakan mutiara itu dengan benar. Hati-hati, di dalam dunia rahasia, Farid Salakan dan kelompoknya menghabiskan setengah hari mencapai pintu keluar. Namun, sepanjang jalan, mereka hampir tidak melihat satupun kultivator ras asing, yang semakin membuat mereka merasa tidak nyaman. Melihat pintu keluar, Farid Salakan ragu-ragu. Jika ras asing memasang jebakan di luar, menunggu kita keluar, maka itu akan menjadi masalah besar. Semua tanda menunjukkan bahwa kali ini kita mungkin benar-benar dalam bahaya. Panji Dutro berkata, tidak perlu bicara hal yang tidak penting. Nanti aku keluar duluan. Jika ada masalah, aku akan menghadangnya. Kalian segera pergi sejauh mungkin, terutama Indri Bombana. Jika di luar aman, maka tidak ada masalah. Panji Dutro berbicara dengan tegas, tetapi maksudnya jelas, ia ingin menjadi pahlawan. Setelah berpikir sejenak, Farid Salakan berkata, tidak bisa. Kultivasimu terlalu rendah. Jika benar ada masalah, kau mungkin tidak mampu menahannya. Ia menoleh ke Indri Bombana. Jika sesuatu terjadi, biarkan aku yang menahan. Kau bawa mereka pergi secepat mungkin. Jangan berhenti. Aku akan mencari cara untuk keluar sendiri. Mengerti? Panji Dutro mengernyit. Kau juga ingin merebut peranku. Eva Kansil menyela dengan nada serius. Aku tidak setuju. Aku akan bersamamu. Jika pergi, kita pergi bersama. Jika menghadang, kita hadang bersama. Farid Salakan tersenyum kecil. Adik Eva, dengarkan aku. Mereka ingin menangkapku, itu tidak masalah. Aku punya cara lain untuk melarikan diri. Eva Kansil membalas dengan marah. Kau pikir aku tidak tahu seberapa hebat dirimu? Aku tidak ingin kau menjadi pahlawan. Panji Dutro menambahkan, Eva Kansil benar. Aku tidak punya beban apapun, jadi biarkan aku yang menghadang. Tapi dengarkan ini, jika semuanya baik-baik saja, kalian harus membantu mencarikanku pacar nanti. Namun, suasana tegang membuat mereka tidak ingin bercanda. Panji Dutro tahu semakin lama mereka menunda, semakin sulit mereka keluar. Tidak ada pilihan lain, mereka harus segera pergi, berharap semua ini hanya kekhawatiran berlebihan. Kelompok itu akhirnya memutuskan untuk bergerak. Panji Dutro memimpin di depan, menuju pintu keluar. Namun, saat berikutnya, aura formasi menekan Panji Dutro. Ketika ia hendak menyerang, ia merasakan kekuatan besar yang membatasi mereka. Indri Bombana, dengan reaksi cepat, segera melepaskan serangan yang kuat, menghancurkan formasi terlemah. Namun, formasi lain segera diaktifkan. Aura beberapa formasi besar saling berhubungan, membentuk kombinasi yang menyulitkan mereka untuk melarikan diri. Bab 1667, muncul satu persatu. Aura dari formasi besar ini saling terhubung, kualitasnya pun tidak bisa dianggap lemah. Mereka membutuhkan waktu untuk menghancurkan formasi ini, tetapi begitu banyak ras asing sudah mulai mengepung dari segala arah. Beberapa dari mereka tersenyum dengan bengis, mata mereka dipenuhi niat membunuh. Panji Dutro memandang ras asing yang mengepung mereka dengan senyum pahit. Kami tahu mungkin ada jebakan di luar, tapi tidak menyangka situasinya bakal seperti ini. Siapa yang bisa menahannya? Indri Bombana nyaris tidak ragu dan langsung bertindak. Dia telah mencapai puncak kekuatan, dengan kemampuan bertarung yang sangat tinggi. Ditambah lagi dengan keterampilan racunnya yang luar biasa. Jika situasi terus berlarut, mereka tidak akan punya kesempatan. Mereka sama sekali tidak boleh membuang waktu. Prioritas utama tentu saja melepaskan diri dari formasi ini dan membawa semua orang keluar dari sini. Kak Farid, serang formasi dari sisi yang lebih sedikit dijaga. Setelah menembus, langsung menerobos. Aku akan melindungi dari belakang. Sambil berbicara, Indri Bombana mulai menggunakan keterampilan racunnya. Kabut hitam menyebar dengan cepat, melingkupi Farid Salakan dan yang lainnya. Meski keterampilan racun ini bergantung pada kekuatan spiritual Indri Bombana, sebagian dari racunnya bisa menyebar keluar dari formasi. Melihat ini, beberapa kultivator asing yang mendekat langsung mundur dengan takut, mereka jelas tahu betapa kuatnya racun Indri Bombana. Itulah alasan mengapa dia dijuluki, wanita racun, oleh ras asing. Farid Salakan dan yang lainnya memahami situasi genting ini. Tanpa membuang waktu,
mereka bekerja sama menyerang satu sisi formasi, berusaha membuka celah dan segera meloloskan diri dari pengepungan. Mereka tidak perlu bertarung habis-habisan di sini. Boom, boom, suara ledakan berturut-turut terdengar dari dalam kabut racun. Meskipun Farid Salakan dan yang lainnya belum mencapai tingkat alam hukum dewa, perjalanan ini telah meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Dalam perkiraan mereka, setidaknya 1 atau 2 orang dari kelompok ini akan mencapai tingkat alam hukum dewa dalam waktu setahun dan sejajar dengan para jenius seangkatan mereka. Melihat formasi terus bergetar tetapi masih belum bisa ditembus, seorang murid klan kerajaan berteriak, di mana Mutiara penangkal racun klan Sisik Hitam. Kau ingin mengambil kredit utama, kan? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jika mereka berhasil menerobos formasi, akan sulit mengepung mereka lagi. Seorang kultivator tingkat alam hukum dewa dari klan kerajaan itu tersenyum sinis. Aku hanya menunggu kata-kata itu. Ingat, kredit utama milikku. Selesai berbicara, dia melangkah maju dan mengeluarkan sebuah mutiara berwarna biru kehijauan, yang langsung melayang ke arah kabut racun. Di mana mutiara itu melewati, kabut hitam langsung menghindar, seperti menemukan musuh alami. Kekuatan yang dilepaskan dari mutiara itu menekan aura Indri Bombana sepenuhnya. Racunnya yang tak terkalahkan sebelumnya kini tidak berdaya. Ketika kabut racun menghilang, Farid Salakan dan yang lainnya terungkap dan langsung diserang oleh ras asing. Tanpa kabut racun, situasinya jauh lebih berbahaya. Mereka mundur sambil menghadapi tekanan besar. Indri Bombana terus berusaha menggunakan racunnya, tetapi kekuatan dari mutiara tersebut membuatnya tak berdaya. Mutiara itu di atas. Indri Bombana memperingatkan mereka. Farid Salakan dan yang lainnya langsung melihat ke atas. Mereka segera melompat ke udara, menyerang mutiara tersebut dengan tombak mereka. Mereka tahu tanpa perlindungan racun, mereka tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Sementara itu, Panji Dutro bergerak lebih diam-diam dari arah lain. Misi utama mereka adalah menghancurkan mutiara itu. Namun, seorang kultivator dari klan Sisik Hitam muncul dan melepaskan serangan kuat yang membuat Farid Salakan dan Panji Dutro terlempar jatuh ke tanah. Mereka bukan tandingan dari klan kerajaan. Melihat mereka yang terluka, ras asing tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aku pikir manusia punya petarung hebat, ternyata tidak ada apa-apanya. Kalian hanya bisa sombong karena wanita racun itu. Sekarang lihat, bagaimana kalian akan bertahan. Seorang lainnya berkata, karena Aksawijaya, manusia cukup aktif beberapa tahun terakhir ini. Tapi hari ini, kalian semua akan mati di sini. Kalian hanyalah makanan, daging dan darah kalian. Mereka memandang Indri Bombana dan yang lainnya dengan ejekan, sambil mengepung mereka. Tanpa pilihan lain, kelompok itu mulai mempersiapkan pertarungan terakhir. Indri Bombana mencoba beberapa kali, tetapi racunnya tetap tertahan. Sayangnya, metode lain yang ia gunakan tidak cukup untuk mengancam para jenius asing ini. Kali ini, ia benar-benar merasa bahwa peluang selamat sangat kecil. Maya Sudiro memandang Indri Bombana. Kita tidak bisa semua mati di sini. Sebentar lagi aku akan meledakkan tungku-pilku untuk memaksa membuka formasi ini. Setelah itu, kamu harus mencari cara untuk melarikan diri. Jangan pedulikan kami, beritahu Aksawijaya agar membalaskan dendam kita. Indri Bombana menggelengkan kepala, jelas tidak setuju dengan rencana itu. Saat itu, seorang jenius asing tingkat alam hukum dewa lainnya muncul. Melihat situasi di sana, ia tertawa penuh kegembiraan. Haha, benar-benar tak terduga bisa menangkap si perempuan racun. Mutiara penangkal racun milik klan Sisik Hitam memang hebat. Tapi membunuh mereka sungguh disayangkan. Menjadikan mereka budak dengan kontrak akan jauh lebih bermanfaat. Mendengar ini, jenius klan Sisik Hitam tampak tertarik. Ide itu cukup bagus. Memang lebih baik daripada membunuh mereka. Namun, karena aku yang paling berjasa kali ini, si perempuan racun adalah milikku. Sisanya bisa kalian bagi-bagi. Tidak ada keberatan, kan? Saat mereka berunding, Panji Dutro bangkit dari tanah. Bunuh saja kalau berani. Tapi kalau kalian pikir aku akan menyerah dan mengabdi, kalian jelas idiot. Kalau kalian ingin bertahan, bagaimana kalau kalian mengangkatku sebagai ayah angkat? Para kultivator asing itu memandangnya dengan dingin. Yang lain bisa hidup, tapi kau harus mati. Aku akan membuatmu merasakan apa artinya hidup lebih buruk daripada mati. Pikirkan baik-baik, kalian ingin mati atau menyerah. Indri Bombana berbicara dengan suara dingin.
Mutiara itu hanya bisa menahan racun dalam jangkauan tertentu. Tapi hanya dengan ini, kalian pikir kami akan memohon. Terlalu percaya diri. Siapa yang tidak takut mati, datanglah ke sini dan lihat apakah racunku masih bisa digunakan. Mereka tahu bahwa mutiara penangkal racun tidak dapat sepenuhnya menekan kemampuan racun Indri Bombana. Dalam pertarungan jarak dekat, racunnya tetap menjadi ancaman besar. Inilah sebabnya mereka menawarkan pilihan untuk menyerah daripada langsung menyerang. Jenius klan sisik hitam tertawa, perempuan racun, jangan terlalu sombong. Menghadapimu, apakah kami perlu bertarung jarak dekat? Kami punya formasi, harta spiritual, ahli, dan jumlah kami jauh lebih banyak. Untuk membunuhmu, jarak ini sudah cukup. Ini adalah dunia besar, manusia hanyalah budak. Aku beri waktu 1 menit untuk berpikir. Jangan uji kesabaranku. Saat Maya Sudiro memanggil Tungku Dewa Phoenix-nya, suara tawa seorang pemuda terdengar dari atas. Hahaha, jadi begini rupa para jenius keluarga kerajaan dan bangsawan. Hanya untuk menangkap beberapa kultivator manusia, kalian menguntit, memasang jebakan, jumlah dan level kalian jauh melebihi lawan, tapi tidak berani mendekat. Memalukan, manusia hanya pantas jadi budak. Kalian terlalu percaya diri. Seorang pemuda manusia muncul, memancarkan aura kuat setidaknya di tingkat alam hukum dewa kedua. Ia turun langsung ke arah Farid Salakan dan yang lainnya, auranya membuat para jenius kerajaan merasa tertekan. Setelah itu, seorang pemuda manusia lain muncul. Meskipun ekspresinya tenang dan tidak banyak bicara, ia tampak tidak menganggap para ras asing itu sebagai ancaman. Ia terbang menuju kelompok Farid Salakan. Saat semua orang terkejut, beberapa pemuda manusia lainnya muncul. Aura mereka begitu kuat, sebagian besar berada di tingkat alam hukum dewa kedua. Dengan penuh percaya diri, mereka jelas datang untuk memperkuat kelompok Farid Salakan. Para kultivator asing yang tadinya sombong kini terdiam. Mereka tidak menyangka ada begitu banyak jenius manusia tiba-tiba muncul. Jumlah mereka terlalu banyak untuk dipercaya. 3 jenius manusia yang pertama tiba serempak menyerang, menghancurkan formasi yang mengurung mereka dengan mudah. Mereka memberi anggukan pada Farid Salakan dan yang lainnya sebelum berbalik menghadapi para ras asing. Kalian berani menyentuh orang-orang pemimpin kami. Bagaimana kalian ingin mati? Seorang pemuda tersenyum jahat, membuat para ras asing merasa tekanan besar. Namun, para murid bangsawan tidak gentar. Tidak peduli kalian dari mana, hanya dengan kalian beberapa orang ingin mengancam kami. Lucu, pemuda itu tersenyum misterius. Beberapa orang saja. Saat kata-katanya selesai, para ras asing merasakan kekuatan besar meliputi seluruh lembah. Dari beberapa titik tinggi di sekitar, terlihat lebih banyak jenius manusia tingkat alam hukum dewa bekerja sama melancarkan teknik untuk mengurung tempat itu sepenuhnya. Para ras asing tak punya kesempatan melarikan diri. Mereka terkejut dengan kemunculan mendadak begitu banyak jenius manusia. Ini di luar imajinasi mereka. Seseorang di pihak ras asing tiba-tiba teringat sesuatu. Kalian adalah kelompok manusia yang dulu bersama Aksawijaya. Bukankah kalian menghilang bersamanya? Kenapa kalian ada di sini? Jangan-jangan Aksawijaya juga datang. Kalau pemimpin kami datang, kalian sudah lama habis. Sekarang pilihannya di tangan kalian, dihancurkan sampai habis, atau serahkan semua harta kalian untuk mengganti kerugian kami. Bab 1668, Dunia Tak Terduga. Mendengar kata-kata itu, salah satu anggota ras asing dengan marah berkata, "Apa kerugian yang kalian alami? Kami datang dari beberapa wilayah dalam waktu 3 hari ke sini. Tahukah kalian berapa banyak sumber daya yang kami habiskan? Bukankah itu membutuhkan kompensasi? Kalian menakut-nakuti pemimpin kami, bukankah itu juga perlu kompensasi? Aku bahkan lebih tidak sabar darimu. Aku memberimu waktu 10 detik untuk berpikir." Farid Salakan dan yang lainnya benar-benar kebingungan. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa begitu banyak jenius manusia tiba-tiba turun seperti dewa, dengan tingkat kekuatan yang sangat mengejutkan. Ras asing itu mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang dari pihak Aksawijaya. Ini membuat Farid Salakan dan kelompoknya semakin tidak percaya. Beberapa jenius dari klan kerajaan tampak mengerutkan kening, mereka tidak dapat memprediksi bahwa situasi akan berubah secepat ini. Sebelumnya, mereka masih menguasai hidup dan mati Farid Salakan dan kelompoknya, namun sekarang mereka sepenuhnya terkendala. Awalnya mereka ingin tetap bertahan, tetapi merasakan kekuatan yang semakin menguat di atas mereka,
seolah-olah akan meledak kapan saja, mereka menjadi gentar. Serangan dari sekumpulan orang ini, jika jatuh, pasti akan menyebabkan kerugian besar bagi pihak ras asing. Meskipun jenius dari klan kerajaan itu merasa enggan, pada saat ini keselamatan nyawa menjadi prioritas utama. Ia terpaksa sementara menyerah dan akan memikirkan cara lain untuk menangkap mereka nanti. Para jenius manusia melihat ekspresi mereka dan langsung melemparkan sebuah kantong harta kepada mereka. Masukkan semua kantong harta kalian ke sini, jangan coba-coba bermain trik. Jika kalian berani melawan manusia, kalian harus siap menghadapi akibatnya. Indri Bombana dan yang lainnya ingin sekali berbicara atau bertanya, tetapi jelas bahwa saat ini bukan waktu yang tepat. Mereka harus menunggu sampai situasi ini selesai. Beberapa makhluk ras asing yang berada di tingkat alam hukum dewa menyerahkan kantong harta mereka. Sisanya, tentu saja, tidak punya alasan untuk menolak. Mereka terpaksa mengikuti, berharap para manusia ini tidak akan mencari masalah lebih lanjut atau melancarkan serangan mengerikan yang sudah terkumpul di atas. Jika itu terjadi, para kultivator dengan level rendah di antara mereka kemungkinan besar akan kehilangan nyawa seketika. Namun, sebelum semua kantong harta itu terkumpul, seorang pria langsung mengambil kantong harta itu kembali dan berkata kepada Farid Salakan dan kelompoknya. Terbanglah ke puncak gunung di timur dan berkumpul dengan orang itu, lalu kita pergi bersama. Farid Salakan dan kelompoknya tidak punya alasan untuk menolak. Jika orang-orang ini memang memiliki hubungan dengan Aksa Wijaya, mereka pasti adalah sekutu. Terlebih lagi, mereka telah diselamatkan, tidak ada alasan untuk menolak saran mereka. Farid Salakan dan kelompoknya segera melayang ke udara. Indri Bombana lalu berkata kepada salah satu kultivator manusia, "Bisakah Anda membantu saya mengambil mutiara di udara dan memberikannya kepada saya?" Orang itu mengangguk. Tentu saja, seorang wanita cantik yang memintanya, saya pasti akan melakukannya. Setelah mereka mencapai puncak gunung, salah satu pemuda manusia langsung mengambil mutiara penangkal racun itu. Mutiara ini adalah harta khusus, bukan harta spiritual, tetapi benda bawaan alami yang tidak bisa diikat oleh seseorang. Kini setelah diambil, salah satu jenius klan kerajaan itu merasa seperti tertusuk pisau, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Para kultivator manusia itu kemudian bergerak menuju arah yang sama. Beberapa anggota klan kerajaan berteriak marah, memancarkan aura darah mereka yang sangat kuat. Di tengah kelompok manusia, seseorang yang memegang batu jiwa berkata, mengingatkan mereka. Para ahli ras asing akan tiba dalam waktu 3 menit. Kita pergi dari sini lebih dulu. Tidak perlu bertarung dengan mereka, hanya membuang waktu. Ayo pergi. Semua orang mengangguk dan segera membawa Farid Salakan dan kelompoknya pergi tanpa peduli reaksi dari klan kerajaan itu. Mereka tahu jika mereka membunuh beberapa jenius klan kerajaan, itu akan membawa konsekuensi besar. Ras manusia pasti akan terlibat. Saat terbang, mereka mulai menggunakan teknik penyamaran yang diajarkan oleh Aksa Wijaya, dengan cepat berubah menjadi makhluk berbentuk manusia dari ras asing, menyembunyikan aura mereka. Hal ini membuat Farid Salakan dan kelompoknya terkejut. Perubahan sikap ini terasa sangat kontras dengan kekuatan besar yang baru saja mereka tunjukkan. Seorang pemuda menyerahkan mutiara penangkal racun itu kepada Indri Bombana, lalu berkata, "Belakangan ini, aku mendengar ada seorang jenius ahli racun dari ras manusia. Sekarang aku melihatnya sendiri, ternyata kamu sudah mencapai puncak kemampuan, benar-benar mengesankan." Indri Bombana langsung bertanya, "Daripada itu, aku lebih ingin tahu siapa kalian. Apakah kalian benar-benar manusia dari dunia besar? Apakah kalian benar-benar mengenal kakakku?" Pemuda itu terlihat terkejut. "Apakah kamu adik perempuan dari bos Aksa Wijaya? Kami bukan manusia dari dunia besar, melainkan berasal dari 9 langit bawah. Dulu kami memasuki tempat ini bersama bos Aksa Wijaya, lalu tinggal untuk berlatih. Teknik penyamaran ini juga diajarkan oleh dia, yang bisa mengurangi banyak masalah. Tapi kalian terlalu sering bergerak dan terlalu mencolok, sehingga mudah terkena masalah seperti yang terjadi hari ini. Bagaimana kalian tahu kami terjebak di sini? Kalian benar-benar datang untuk membantu kami?" Pemuda itu menjawab, "Tentu saja kami datang. Di antara kalian ada yang membawa batu jiwa milik kami. Batu jiwa itu awalnya kami berikan kepada pemimpin kami, tetapi setelah itu tidak ada kabar lagi. Hal ini tidak seperti yang kami kenal dari pemimpin kami. Akhirnya,
Kami mengawasi kalian dan menyadari bahwa pemimpin tidak ada di antara kalian. Namun, dari situ kami bisa memastikan bahwa kalian adalah orang-orang kami. Sejak itu, kami terus memperhatikan gerak-gerik kalian. Beberapa waktu lalu, kami mendapatkan informasi bahwa ada yang ingin melawan kalian dan telah menutup pintu keluar dari dunia rahasia ini. Kami merasakan keberadaan batu jiwa dan yakin kalian dalam masalah, jadi kami segera memanggil orang-orang untuk membantu kalian keluar. Untung saja mereka tidak membawa ahli yang hebat, jika tidak, kami mungkin harus menggunakan kekerasan untuk menyelamatkan kalian. Indri Bombana dan yang lainnya tampak bingung, sementara Maya Sudiro tiba-tiba teringat bahwa ketika Aksa Wijaya memberikan batu jiwa itu kepadanya, dia berpesan bahwa jika ada masalah, dia bisa mencari bantuan dari orang-orang ini. Namun, setelah masuk ke dunia besar ini, dia mencoba merasakan batu jiwa, tetapi tidak mendapatkan respons apapun. Orang-orang ini ternyata menyembunyikan energi dari batu jiwa. Karena itu, Maya Sudiro hanya menggantung beberapa dari mereka di tubuhnya. Tidak disangka, itu menarik perhatian para ahli manusia ini. Namun, berkat ini, mereka dapat melewati krisis kali ini dengan selamat. Farid Salakan di sisi lain menghela napas dan berkata, tak disangka, meskipun Aksa Wijaya tidak ada di dunia besar ini, dia tetap secara tidak langsung membantu kami. Bagaimanapun juga, terima kasih banyak kepada kalian semua, saudara-saudari. Aku, Farid Salakan, berutang nyawa pada kalian. Jika ada yang membutuhkan bantuanku di masa depan, jangan ragu untuk mencariku. Aku pasti akan membantu, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawa. Pemuda itu tertawa, jika Aksa Wijaya memberikan batu jiwa kami kepada kalian, itu cukup membuktikan bahwa kalian memiliki identitas yang sangat penting. Tentu saja, kami akan membantu dengan sepenuh hati. Orang-orang kami yang ada di sini bukan semuanya, beberapa dari mereka mungkin sedang berlatih di dunia rahasia lainnya sehingga tidak menerima kabar ini. Nanti, aku akan memperkenalkan mereka kepada kalian. Setelah sekitar setengah jam perjalanan, pemuda itu meminta semua orang berhenti. Setibanya di permukaan, seseorang memasang formasi pelindung untuk menyembunyikan mereka, dan semuanya masuk ke dalamnya. Beberapa ahli dari ras asing sedang mengejar kita. Kita akan membagi barang-barang ini di sini dan kemudian berpisah. Teknik penyamaran akan aku ukir dalam batu spiritual ini dan aku berikan kepada kalian. Kalian bisa menggunakannya seperti kami saat bepergian untuk berlatih. Aksa Wijaya pernah berkata bahwa tugas utama kita saat ini bukan untuk bertarung mati-matian dengan ras asing, tetapi untuk fokus meningkatkan kekuatan kita. Hanya dengan begitu, kita bisa menghadapi ahli ras asing di masa depan. Kalian juga harus bertindak lebih hati-hati di kemudian hari. Jika ada masalah, gunakan batu jiwa untuk memanggil kami. Kita akan saling menjaga dan bertahan di dunia besar ini. Farid Salakan dan yang lainnya mengangguk, merasa cukup senang. Para kultivator mulai mengeluarkan semua kantong serbaguna mereka dan membagi isinya secara merata. Barang siapa yang mendapatkan apa, semuanya bergantung pada keberuntungan. Jelas bahwa mereka sudah terbiasa membagi rampasan seperti ini, jadi tidak ada yang keberatan. Pada saat itu, Panji Dutro tersenyum dan berkata, kami tidak perlu ikut membagi. Kali ini, kami sungguh berterima kasih atas bantuan kalian. Pemuda itu tertawa, ambillah, tidak apa-apa. Bagaimanapun, kami tidak bisa membuka benda-benda ini. Nanti, jika bertemu dengan Aksa Wijaya lagi, kami bisa mengetahui barang siapa yang terbaik. Dia memiliki cara untuk menghapus jejak spiritual pada barang-barang ini, sementara kami tidak bisa. Kami hanya menganggapnya seperti menyimpan uang. Siapa tahu, nanti ada kejutan. Farid Salakan akhirnya menerima kantong serbaguna itu. Melihat para manusia berbakat ini, Farid Salakan dan yang lainnya merasa tertekan. Mereka tidak hanya berada di tingkat alam hukum dewa, tetapi aura dan kekuatan garis keturunan mereka sangat luar biasa. Masa depan mereka tidak terbatas. Namun, untuk menyamai level mereka, Farid Salakan dan yang lainnya tahu itu bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam waktu singkat. Saat mereka meningkatkan kekuatan mereka, para pemuda itu juga terus meningkatkan kekuatan dan tingkatan mereka. Dari percakapan mereka, jelas bahwa setiap pemuda ini sangat menghormati Aksa Wijaya. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu, tetapi jika orang-orang ini akan membantu 9 benua melawan invasi ras asing, maka mereka pasti bisa menjadi teman. Seperti yang diduga,
Beberapa ahli dari berbagai ras melintasi langit di atas mereka dengan aura yang kuat, terlihat jelas bahwa mereka marah. Namun, orang-orang dalam formasi pelindung itu hanya tersenyum melihat pemandangan ini. Mereka bahkan melontarkan beberapa komentar bercanda sebelum bangkit untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Farid Salakan dan yang lainnya. Mereka lalu pergi dengan cepat. Beberapa pergi berkelompok untuk berlatih, tetapi lebih banyak lagi yang pergi sendirian. Pemuda yang paling banyak berbicara dengan mereka adalah yang terakhir pergi. Dia menyerahkan teknik penyamaran yang telah diukir dalam batu spiritual kepada Farid Salakan dan yang lainnya. Sebelum pergi, dia mengingatkan Indri Bombana. Saya sudah merasakan benda ini dengan hati-hati. Itu sepertinya adalah jenis batu mineral atau inti dari makhluk tertentu. Energinya sangat murni, tetapi tidak banyak membantu dalam hal peningkatan kekuatan. Lebih cocok digunakan sebagai bahan untuk membuat senjata. Namun, yang mengejutkan adalah benda ini memiliki daya tahan yang sangat tinggi terhadap racun. Pelajari baik-baik, saya harus pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, pemuda itu berbalik dan segera menghilang di kejauhan. Di dalam formasi pelindung, hanya tersisa Farid Salakan dan yang lainnya. Mereka semua duduk di tanah, merenungkan kejadian sebelumnya dengan perasaan yang masih diliputi rasa takut. Bab 1669, Perubahan. Farid Salakan menatap langit biru yang luas di atasnya, pandangan matanya kosong. Apakah kita benar-benar terlalu ceroboh? Maya Sudiro berkata, kita hanya meremehkan dunia besar. Lihatlah para jenius manusia dari 9 langit bawah, mereka menjalani hidup dengan mulus di sini, tetapi mereka menyembunyikan identitas mereka, bertindak rendah hati, dan diam-diam mengumpulkan kekuatan. Panji Dutro memegang batu jiwa yang berisi teknik penyembunyian dan berkata kepada semua orang, jika mereka bisa hidup dengan baik di sini, kita tentu juga bisa. Saat kita mencapai tingkat mereka, mengapa harus peduli dengan para jenius ras lain? Farid Salakan menggelengkan kepala, mereka bukan takut pada jenius dari ras lain yang seumuran, melainkan pada para ahli dari ras tersebut. Beberapa waktu lalu, kita memang mulus-mulus saja, jadi banyak hal yang terlupakan. Jika yang menyerang tadi adalah para ahli, bukan jenius biasa, mungkin tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Eva Kansil berkata, untungnya, kali ini ada yang membantu. Kedepannya, kita harus lebih berhati-hati. Teknik kita sudah terlalu dikenal oleh ras lain. Menyembunyikan identitas saja tidak cukup, kita harus mengubah semua teknik dan senjata roh agar benar-benar lenyap dari pandangan mereka. Semua mata tertuju pada Indri Bombana, menunggu pendapatnya. Perjalanan mulus mereka selama ini tak lepas dari kemampuannya dalam racun, dan namanya sudah terkenal. Namun, ia memang tidak memiliki banyak teknik lain. Indri Bombana berkata, aku juga menyadari kelemahanku. Jika teknik racunku dibatasi, kekuatanku akan berkurang drastis. Aku harus berlatih teknik lain agar tidak terus-menerus dalam posisi pasif. Setelah membuat keputusan, mereka semua mulai mempelajari teknik penyamaran. Mereka juga mengeluarkan semua teknik yang diperoleh selama perjalanan sebelumnya. Mereka baru saja mendapatkan beberapa warisan yang baik, jadi tidak terburu-buru untuk keluar. Formasi penyembunyian ini masih akan bertahan beberapa hari, memberi mereka waktu untuk memilih teknik baru tanpa membuang waktu. Kejadian ini membuat mereka lebih waspada, mereka tidak boleh lagi meremehkan ras lain. Kabar tentang insiden ini dengan cepat menyebar di dunia besar. Para jenius manusia yang membantu kelompok Indri Bombana diketahui memiliki hubungan erat dengan Aksa Wijaya. Hal ini kembali menimbulkan kegemparan di kalangan ras lain. Sudah lama sejak Aksa Wijaya terakhir muncul, dan tidak ada kabar sejak saat itu. Sekarang, muncul kelompok Indri Bombana yang juga terkait dengannya. Ras lain sadar bahwa banyak jenius manusia berbakat telah muncul di sekitar Aksa Wijaya. Bahkan jenius tertinggi dari klan kerajaan pun kesulitan menyaingi mereka. Ditambah lagi dengan Aksa Wijaya, yang kekuatannya masih menjadi misteri, kebangkitan manusia tampak bukan lagi mimpi semata. Namun, setelah insiden itu, kelompok Indri Bombana menghilang dari perhatian. Persaingan antara manusia dan ras lain tampaknya mereda untuk sementara waktu. Di 9 langit bawah, Sekte Pelepasan Hara. Para jenius dari berbagai sekte berkumpul di sini selama 2 bulan, kebanyakan dalam pelatihan tertutup. Sementara itu, para ahli di luar sibuk mengumpulkan bahan yang dibutuhkan melalui batu jiwa. Suasana di dalam sekte ini cukup ramai, penuh dengan semangat pemuda.
Aksa Wijaya bahkan membimbing mereka yang kurang berbakat, membantu mereka meningkatkan kemampuan dalam waktu singkat. Mereka sangat menghormati Aksa Wijaya, karena di bawah bimbingannya, mereka bisa menembus batas yang selama ini sulit dilewati. Beberapa pemuda menyadari bahwa jumlah peserta semakin berkurang. Mereka bertanya kepada Aksa Wijaya, Guru Aksa Wijaya, apakah mereka yang tidak datang sudah meninggalkan sekte? Aksa Wijaya menggelengkan kepala, mereka sudah selangkah lebih maju dan berada di puncak kemampuan mereka. Mereka saat ini dalam pelatihan tertutup. Nantinya, aku akan membuat pil untuk merangsang potensi mereka agar dapat menembus batas. Kalian juga harus berusaha, aku tidak akan selamanya di sini untuk membimbing kalian. Mendengar ini, semua orang menunjukkan rasa iri. Menembus batas adalah hal yang sangat penting bagi mereka. Irwan Nasri dan yang lainnya belum kembali. Aksa Wijaya mengetahui alasannya, tetapi tidak banyak bicara. Mungkin ia akan kembali ke Gunung Kawah Langit untuk berbicara dengan mereka nanti. Beberapa hari yang lalu, Nindya Sakri tiba di Sekte Pelepasan Hara. Ketika Teddy Zaman dan Ruli Lamasido melihatnya, mereka sangat terkejut dan senang. Setelah mengetahui bahwa dia berhasil melakukan terobosan berkat bimbingan Aksa Wijaya beberapa waktu lalu, kedua orang itu pun sangat iri. Ketiga orang ini telah saling mengenal sejak di 9 benua. Pada zaman itu, jumlah rekan-rekan kultivator yang masih bertahan sangat sedikit. Sebagian dari mereka sekarang telah menjadi tokoh besar di dunia 9 langit bawah, berada di level yang jauh berbeda. Namun, ketiga orang ini hampir menjalani kehidupan dan takdir yang serupa. Ketika bertemu lagi, suasana hati mereka seperti teman lama yang bertemu kembali, penuh perasaan yang kompleks. Teddy Zaman sudah lama menyiapkan bahan dan memberikannya kepada Aksa Wijaya. Sayangnya, Aksa Wijaya tidak memiliki waktu untuk menutup diri setelahnya. Ia mengatakan bahwa setelah semua bahan terkumpul, dia akan memilih waktu untuk menutup diri dan secara bersamaan membuat berbagai jenis pil agar tidak membuang waktu lebih banyak. Berbeda dengan bimbingan sebelumnya yang diberikan Aksa Wijaya secara individu kepada para kultivator, kali ini dia harus merencanakan waktunya dengan baik. Murdi Tiasa dan Nandar Petok serta kelompok mereka perlahan kembali ke Sekte Pelepasan Hara. Setelah menemukan Aksa Wijaya, Murdi Tiasa merasa lega melihat Aksa Wijaya dalam keadaan baik-baik saja. Bos, kalau sampai terjadi sesuatu padamu di dunia 9 langit bawah ini, aku akan merasa sangat bersalah. Bagaimana aku bisa menghadapi orang-orang Sekte Langit di masa depan? Aksa Wijaya tersenyum. Banyak orang yang menginginkan nyawaku, tapi tidak semudah itu. Jangan khawatir, kali ini aku hanya sedikit ceroboh dan tidak menyangka akan menghadapi masalah seperti ini di sini. Setelah persiapan matang, mereka tidak akan memiliki kesempatan lagi. Nandar Petok bertanya, apakah sudah tahu siapa pelakunya? Ada petunjuk, perlu bantuan dari pihak sekteku. Aksa Wijaya menggelengkan kepala, tidak perlu. Dia seorang pembunuh dengan metode kuno, tetapi identitasnya tidak diketahui. Meski begitu, aku sudah memiliki beberapa kecurigaan, dan waktunya akan tiba untuk mengetahuinya. Jangan khawatir. Oh, jenius dari Sekte Gagak Hitam juga ada di Sekte Pelepasan Hara. Kalian bisa menemui dia. Andin Rahmatu tampak senang, mengangguk dan pergi bersama Nandar Petok. Mulyadi Anugrah dan Soraya Adisa terlihat sangat antusias saat bertemu Aksa Wijaya. Mereka datang untuk belajar, tetapi sejak menjadi murid, mereka tidak memiliki banyak kesempatan untuk mendapatkan bimbingan langsung. Aksa Wijaya memahami keinginan mereka dan langsung berkata, kalian datang di saat yang tepat. Bersiaplah, aku akan menutup diri untuk membuat pil, dan kalian bisa membantu prosesnya. Wajah keduanya berseri-seri, mereka segera mengangguk dan pergi bersiap, juga untuk beristirahat. Membantu seorang ahli pil dalam membuat pil adalah kesempatan besar untuk belajar. Di dalam ruangan, hanya Murdi Tiasa dan Aksa Wijaya yang tersisa. Murdi Tiasa menjadi lebih serius. Bos, saat berlatih di luar, aku merasa tingkat kultivasiku stagnan. Setelah kembali ke dunia 9 langit bawah, perkembanganku hampir tidak ada. Dibandingkan dengan dunia besar, bahkan 9 benua lebih memberikan manfaat. Kalau terus begini, aku tidak akan berkembang. Aksa Wijaya tidak terkejut. Kalian sudah terbiasa dengan ritme pelatihan di dunia besar. Kembali ke sini memang tidak memberikan tekanan sebanyak itu. Hanya mengandalkan kultivasi, pada levelmu sekarang, sulit mencapai peningkatan yang signifikan. Soal warisan rahasia,
aku belum memiliki kesempatan untuk menjelajahinya. Setelah urusan di sini selesai, kau bisa ikut denganku untuk berkeliling. Murdi Tiasa menjawab, di sini, selain beberapa tempat rahasia yang cukup baik, masih kalah dibandingkan dengan tempat kuno di 9 benua. Lagi pula, tidak banyak ahli yang gugur di dunia 9 langit bawah. Para tokoh terkuat masih hidup nyaman, jadi warisan di sini kurang menarik. Setelah urusan ini selesai, lebih baik kita tinggalkan dunia 9 langit bawah dan kembali ke 9 benua. Kau juga berniat membawa guruku untuk dirawat oleh Tuan Pohon Dewa, kan? Setelah itu, kau bisa terus membimbingku dalam pelatihan. Akan lebih baik jika kita bisa pergi ke dunia besar. Kalau tidak, para pesaingku mungkin akan menyusulku. Aksa Wijaya berkata, setelah aku menyelesaikan targetku di dunia 9 langit bawah ini, aku akan membawa kalian kembali. Aku juga ingin melihat 9 benua dan memahami situasi di dunia besar, terutama karena Maya dan yang lainnya sudah pergi ke sana. Mendengar ini, Murdi Tiasa menunjukkan ekspresi terkejut. Target, bos, apa kau mengincar sesuatu di sini? Kalau perlu, ajak aku. Aku pasti bisa membantu. Aksa Wijaya menggelengkan kepala. Kali ini kau tidak bisa membantu. Tugasmu adalah menjaga yang lain. Aku sudah tahu ada jenius yang berencana pergi ke 9 benua untuk berlatih, seperti Nindya Sakri dari Sekte Bulan Merah. Meskipun tingkat mereka saat ini belum terlalu tinggi, jika mereka meninggalkan jalan ekstrim, mereka akan segera menyusul kultivator lain. Dengan fondasi yang mereka miliki, pelatihan masa depan akan jauh lebih mudah. Jika mereka bisa tetap di 9 benua, itu akan menjadi keuntungan besar bagi 9 benua. Mendengar itu, Murdi Tiasa baru memahami maksud Aksa Wijaya. Bos, pantas saja kau begitu ingin membantu mereka. Jadi, kau ingin mereka seperti orang-orang sebelumnya, agar mereka memahami dunia luar. Murdi Tiasa cukup memahami Aksa Wijaya, dan Aksa Wijaya tidak menyembunyikannya. Dia mengangguk, prosesnya sudah dimulai. Tapi seberapa banyak yang bisa aku tarik, itu belum pasti. Kau harus tetap rendah hati akhir-akhir ini. Jika tidak perlu, jangan keluar. Ada orang yang ingin mencelakakanku. Jika mereka tidak berhasil, mungkin mereka akan mencoba cara lain. Di dunia 9 langit bawah, yang bisa digunakan untuk mengancamku hanya kau dan Nandar Petok. Murdi Tiasa mengangguk. Tenang saja, Soraya tetap di sini, jadi berlatih di luar pun tak ada gunanya bagiku. Bab 1670, Membimbing saat menyepi. Beberapa hari kemudian, para jenius yang membutuhkan waktu untuk menyepi hampir semuanya telah menyerahkan bahan-bahan mereka kepada Aksa Wijaya. Aksa Wijaya tidak membuang waktu lagi dan langsung memutuskan untuk menyepi. Kali ini, ia dibantu oleh Soraya Adisa dan Mulyadi Anugrah dalam proses alkimia, serta memanggil Sudi Panglasiang untuk membantu memilah bahan-bahan langka yang diterimanya. Hanya bagian yang diperlukan yang digunakan, sedangkan sisanya ditanam di area khusus, yang menghasilkan keuntungan besar. Sudi Panglasiang tidak segera pergi karena dia juga tertarik dengan dunia alkimia. Saat Aksa Wijaya berencana membimbing Soraya Adisa dan Mulyadi Anugrah, Sudi Panglasiang memutuskan untuk tetap tinggal. Berita tentang Aksa Wijaya yang menyepi untuk meracik pil menyebar dengan cepat. Para ahli di luar sekte pelepasan hara penuh dengan harapan, ingin tahu apa langkah Aksa Wijaya selanjutnya. Banyak yang berspekulasi bahwa keterlambatan dalam pencapaian beberapa orang mungkin karena pil-pil yang dibutuhkan belum selesai. Para ahli yang mengetahui rencana Aksa Wijaya segera menuju area kosong dengan pandangan terbaik, menunggu dengan sabar. Mereka berharap menyaksikan lebih banyak kultivator mencapai terobosan dan memperoleh pencerahan. Sementara itu, para petinggi dari sekte-sekte besar juga memperhatikan situasi ini dengan serius. Aksa Wijaya kali ini membantu terlalu banyak jenius sekaligus, membuat mereka penasaran apakah dia benar-benar mampu menciptakan keajaiban lagi. Lokasi tempat Aksa Wijaya menyepi adalah area yang biasa digunakan Lutfi Kandar untuk berlatih, yang tertutup rapat dan tidak dapat diganggu oleh orang luar. Aksa Wijaya berencana meracik 19 jenis pil berbeda, semuanya dengan kualitas tinggi. Melihat bahan-bahan yang dipisahkan menjadi 19 bagian, Soraya Adisa dan Mulyadi Anugrah terkesiap. Jumlah bahan ini sungguh luar biasa banyak. Sudi Panglasiang, yang sudah paham kemampuan alkimia Aksa Wijaya, tidak terkejut sama sekali. Aksa Wijaya meminta ketiganya duduk dan mulai bicara. Sekarang, saya mampu meracik 9 jenis pil secara bersamaan.
Saya akan menjelaskan prosesnya satu persatu, termasuk beberapa rahasianya. Sudi Panglasiang, saya tidak perlu menjelaskan banyak kepadamu. Soraya Adisa dan Mulyadi Anugrah, kalian memiliki bakat yang baik, tetapi untuk sepenuhnya memahami apa yang kalian pelajari di sini tidaklah mudah. Usahakan untuk mencatat sebanyak mungkin, kemudian gunakan waktu menyepi untuk mencerna semuanya perlahan. Sebagai alkemis, saya tidak perlu mengingatkan kalian lebih jauh tentang hal ini. Sudah jelas, jelas. Aksa Wijaya mengangguk dan memanggil keluar sebuah tungku pil besar. Aura kuat yang terpancar membuat Mulyadi Anugrah dan Soraya Adisa terkejut. Ketika melihat tungku kuno dengan ukiran indah itu, Soraya Adisa sempat terdiam sebelum menunjukkan ekspresi kaget. Aksa Wijaya memperingatkan Soraya Adisa, karena saya menggunakan tungku ini untuk meracik pil, saya tidak menyembunyikan apapun dari kalian. Kalian adalah murid-murid saya, dan saya tidak meragukan kalian. Namun, tungku ini sangat penting, jadi jangan sampai informasinya bocor. Mengerti, Mulyadi Anugrah tidak memahami sepenuhnya maksud Aksa Wijaya, tetapi Soraya Adisa mengangguk berkali-kali. Dia kemudian berdiri dan dengan suara gemetar berkata, "Guru, bolehkah saya mendekat untuk melihat tungku ini?" Aksa Wijaya tersenyum, "Mengapa tidak?" Mendengar nama tungku abadi semesta, Mulyadi Anugrah tidak bisa tetap tenang. Aksa Wijaya tidak menyangkalnya, yang membuktikan bahwa ini memang benda legendaris tersebut. Apa? Ini adalah tungku abadi semesta, harta tertinggi dari Istana Langit. Soraya Adisa mengangguk, tidak salah lagi. Saya pernah membaca deskripsi dan ilustrasinya dalam kitab kuno keluarga saya, yang berasal dari lembah seribu obat. Tidak mungkin salah. Saya tidak menyangka harta ini berada di tangan guru. Sebagai alkemis, mereka tahu betapa pentingnya benda ini. Tungku abadi semesta mewakili puncak alkimia di 9 benua. Fakta bahwa benda ini berada di tangan Aksa Wijaya membuktikan pencapaiannya yang luar biasa di bidang alkimia. Guru, bukankah tungku ini milik Istana Langit? Mengapa bisa berada di tangan Anda? Aksa Wijaya tidak menyembunyikannya, seluruh gudang obat Istana Langit ada di tangan saya. Namun, alkimia saya tidak berasal dari jalur mereka. Saat ini, alkimia di 9 benua sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Nanti, saya akan perlahan menjelaskannya kepada kalian. Kalian memiliki potensi besar untuk memilih jalur alkimia yang paling sesuai, sehingga dapat mencapai jarak yang lebih jauh. Namun, ada satu syarat utama, kalian tidak boleh mengabaikan latihan kultivasi. Itu adalah fondasi bagi kultivator sekaligus alkemis. Mengerti? Keduanya mengangguk dengan tegas. Saat Soraya Adisa mengamati tungku abadi semesta dengan saksama, tungku tersebut berbicara. Tungku yang kuat dapat membantu dalam alkimia, tetapi juga bisa menjadi hambatan jika terlalu diandalkan. Kalian harus belajar dari Aksa Wijaya untuk meningkatkan diri, jangan sampai terjebak oleh benda luar. Pengembangan diri adalah yang utama. Soraya Adisa mundur dengan kaget, tetapi segera kembali tenang dan mengangguk. Setelah itu, Aksa Wijaya menyalakan semua tungku dan memulai penyepian. Dengan 9 tungku kecil, ia mulai memanaskan bahan-bahan dengan kecepatan luar biasa. Sambil bekerja, ia menjelaskan sifat-sifat bahan dan detail penting kepada Soraya Adisa dan Mulyadi Anugrah. Di bawah aura Aksa Wijaya, bahan-bahan tersebut mencapai potensi terbaiknya. Keahlian Aksa Wijaya dalam alkimia, yang sudah dikenal sangat presisi, kembali terlihat. Murdi Tiasa, selama beberapa hari ini, mengamati para lawannya di dalam sekte pelepasan hara dan mendapati bahwa tubuh fisik dan tingkat kultivasi mereka tidak banyak berubah sejak masa persaingan mereka dahulu. Teman-temannya pada masa itu tidak banyak, sebagian besar adalah lawan. Melihat mereka lagi sekarang, membuatnya merasa campur aduk. Dahulu, ia pernah ditekan oleh kelompok ini dalam waktu yang lama. Orang-orang tersebut sudah mengetahui hubungan Murdi Tiasa dengan Aksa Wijaya. Meski bertahun-tahun telah berlalu, mereka tetap mengingat banyak hal. Namun kini, Murdi Tiasa telah bangkit, penampilannya telah pulih, dan kesenjangan antara mereka sudah tidak dapat dijembatani dengan kekuatan luar. Salah satu dari mereka bertanya, "Murdi Tiasa, setelah berlatih bersama guru, apakah kultivasimu meningkat pesat?" "Aku tidak dapat merasakan tingkat kultivasimu. Bisakah kau memberitahuku?" Dengan tegas, Murdi Tiasa melepaskan aura kultivasinya. Gelombang energi yang besar memaksa beberapa pemuda di sekitarnya mundur dengan wajah terkejut. Tingkat ketiga alam hukum dewa. Murdi Tiasa tersenyum memandang lawannya.
Menyadari diri sendiri lebih awal dan memilih jalan yang benar adalah kunci sukses. Seberapa tinggi bakat kalian? Setelah menembus batas, jika terus berjalan di jalan ekstrim, kalian akan terjebak dalam kebuntuan. Sementara aku akan terus maju dan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kalian bukan pemimpin saya, kalian tidak akan memahami apa yang telah dialami pemimpin saya. Kalian juga tidak akan memahami lingkungan seperti apa yang menciptakan kesuksesannya. Lebih baik menyerah saja, karena jika tidak, yang menanti kalian hanyalah dilupakan oleh waktu. Menjadi kuat tidak semudah itu. Salah satu lawan mengerutkan kening dan menjawab, kami telah melihat bagaimana dunia besar itu. Kami mungkin juga akan menuju 9 benua. Jika guru bisa berhasil, kami juga mungkin bisa. Apa yang kalian lihat hanyalah permukaan saja. Tapi aku tidak berkewajiban untuk membujuk kalian. Percaya atau tidak, terserah kalian. Yang jelas, saat ini, bahkan jika kalian semua bersatu, kalian tetap tidak bisa melukaiku sedikitpun. Apa yang kalian rasakan, aku tidak tahu, tapi aku sendiri merasa sangat puas. Setelah berkata demikian, Murdi Tiasa tersenyum dan menantang mereka, jika kalian tidak percaya, kita bisa mencobanya. Bagaimana menurut kalian? Mendengar ini, mereka semua menggelengkan kepala. Tidak ada yang mau melawan Murdi Tiasa. Tingkat ketiga alam hukum dewa adalah pencapaian yang hanya sedikit orang sejaman yang mampu mencapainya. Dahulu, sebelum Murdi Tiasa pergi ke 9 benua dari 9 langit bawah, ia hanya seorang yang terkenal, dan masih ada jarak antara dirinya dengan para jenius terbaik di 9 langit bawah. Namun sekarang, jarak itu telah lenyap. Tidak hanya Murdi Tiasa, tetapi Nandar Petok dan Andin Rahmatu juga menunjukkan perkembangan serupa. Seseorang bertanya kepada Murdi Tiasa, berapa lama guru akan mengurung diri kali ini? Murdi Tiasa menggelengkan kepala. Aku tidak tahu. Jika untuk membuat pil, seharusnya tidak lama. Dalam hal alkimia, tidak banyak orang di 9 langit bawah yang bisa menandingi guruku. Nabila Ginanjar mendekat dan mengangguk berulang kali. Aku bisa membuktikan itu. Kemampuan alkimia kakak Aksawijaya sangat luar biasa, bahkan lebih hebat dari Gultom Aridano dari Lembah Seribu Obat. Setelah itu, dia menoleh ke Murdi Tiasa dan berkata dengan suara kecil, Kakak Murdi Tiasa, bisakah kau berbicara dengan kakak Aksawijaya? Setelah ini, bawa aku ke 9 benua. Aku ingin bergabung dengan pasukannya dan membantu melawan invasi asing di masa depan. Semua orang tercengang mendengar keberanian Nabila Ginanjar. Keputusan seperti ini adalah masalah besar. Bahkan jika mereka memiliki niat yang sama, mereka tetap harus mendiskusikannya dengan para tetua dan pemimpin sekte. Murdi Tiasa tertawa. Tidak perlu persetujuan guruku. Aku, Murdi Tiasa, menyetujuinya. Jika guruku tidak membawamu, aku akan membawamu sendiri. Aku adalah seorang tetua di Sekte Langit, dan aku memiliki hak itu. Selain itu, pergi ke 9 benua jauh lebih baik daripada tinggal di 9 langit bawah. Di sana, hukum surgawi lebih kuat, tempat pelatihan rahasia lebih banyak, dan sangat cocok untuk kultivasi. Lingkungan pelatihan di Sekte Langit lebih baik daripada di Gunung Kawah Langit. Jika bukan karena para tetua memaksaku untuk membawa guruku kembali, aku tidak akan pernah kembali. Murdi Tiasa tahu bahwa Aksawijaya ingin menarik para jenius untuk pergi ke 9 benua. Oleh karena itu, ia tidak ragu untuk memuji tempat tersebut kepada Nabila Ginanjar. Walaupun hanya sedikit yang mendengar, karena mereka berada di Sekte Pelepasan Hara, kabar ini pasti akan segera menyebar. Pilihan akhir ada di tangan mereka sendiri. Di Gunung Kawah Langit, Asril Hudina dan Irwan Nasri duduk diam di dalam sebuah ruangan. Keadaan ini sudah berlangsung selama 3 hari, menunjukkan bahwa suasana hati mereka tidak baik. Setelah kembali ke Gunung Kawah Langit sebelumnya, mereka segera menemui para leluhur untuk meminta penjelasan. Awalnya mereka mengira para leluhur akan membantah keras, tetapi kenyataan sangat berbeda. Leluhur terkuat mereka langsung mengakui kejadian masa lalu dan menjelaskan maksud serta pertimbangannya, yang hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Teddy Zaman. Meskipun mereka berdalih semuanya demi 9 langit bawah, menurut pemahaman Asril Hudina dan Irwan Nasri, leluhur klan Zaman adalah orang yang benar dalam situasi ini. Setelah itu, mereka tidak kembali ke Sekte Pelepasan Hara. Mereka tinggal di kamar untuk beberapa hari, mencoba berkultivasi tetapi tidak memiliki semangat. Duduk diam bersama justru memberikan sedikit ketenangan. Tidak jelas berapa lama waktu berlalu hingga Asril Hudina tiba-tiba menatap Irwan Nasri.
Tanpa bicara, ia menggunakan transmisi suara. Senior, aku ingin pergi ke 9 benua. Berlatih di sana, bertualang di sana. Bahkan mungkin pergi ke dunia besar. Bersambung ke bab 1671, terima kasih.